Saat itu malam sudah larut, dan bulan yang dingin menggantung tinggi di langit. Qin Xianyu berjalan keluar halaman, berdiri di tengah, dan tetap diam. Sebelumnya di ruangan itu, sebagian besar perkataan Qin Xianyu kepada ketiga pria itu salah. Apa yang bisa membuat seseorang begitu lapar sampai-sampai mau makan sendiri hanya saja, ketiga hal ini jika digabungkan dapat memicu rasa lapar, yang lambat laun menyebabkan pusing dan gangguan kejernihan mental. Ditambah dengan beberapa kata yang menakutkan, tidak mengherankan jika mereka mengaku. Di apotek saya sendiri, saya mendengar beberapa praktisi bela diri menyebutkan metode serupa. Metode-metode ini kebanyakan berfokus pada memenangkan hati dan pikiran, serta menakut-nakuti lawan. Masalah ini akhirnya selesai. Selama kita mendapatkan informasi yang berguna dari mereka, aku yakin keluarga Nona Su tidak akan membiarkan ini begitu saja. Qin Xianyu berpikir dalam hati, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Saya telah mengambil tindakan satu demi satu sepanjang hari, dan sekarang saya telah berhasil mendapatkan seseorang yang mengaku. Saya hanya menganggapnya sebagai pembalasan dendam atas perseteruan hidup mati yang disebabkan oleh panah-panah. Sebenarnya, masalah ini adalah perseteruan antara kediaman Perdana Menteri dan pihak lain. Saya sudah membalas dendam atas panah-panah itu, jadi saya tidak akan terlalu terlibat. Ancaman cacinggu masih ada. Aku harus membuat terobosan dalam kultivasiku dalam beberapa tahun, kalau tidak, nyawaku akan terancam. Aku harus fokus berkultivasi dan berlatih dengan benar. Selama pihak lain tidak memprovokasiku, aku tidak akan lagi peduli dengan hal-hal sepele ini. Jika menyangkut praktik spiritual, tidaklah baik jika berkelana tanpa tujuan. Karena pertemuan besar di ibu kota, pertama, untuk mendapatkan pedang giok kedua, untuk membatalkan pertunangan dan ketiga, karena para kultivator akan berkumpul di ibu kota, menawarkan kesempatan untuk memperluas wawasan, langkah selanjutnya adalah menuju ibu kota. Setelah mencapai kota di depan, mereka akan berpisah dari rombongan Perdana Menteri dan melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Setelah peristiwa di ibu kota, Pendeta Tao, yang memiliki eliksir emas, beralasan bahwa ia seharusnya sudah mampu memancarkan energi sejatinya keluar saat itu, kemungkinan besar mencari tempat kejahatan duniawi untuk memadatkan energi batinnya. Ia percaya bahwa dengan kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya, ia kemudian dapat secara bertahap mengungkap hal-hal penting yang ia sayangi, termasuk keinginannya untuk mengunjungi berbagai gunung suci. Memikirkan masa depan cerah di depan membuat seseorang merasa gembira. Pendeta Tao itu berjalan di halaman, menatap cahaya bulan yang dingin, dan tiba-tiba teringat akan perilaku Dewa Pedang malam itu. Pedang abadi Lin Jingtang. Kapankah aku bisa memiliki sikap pedang abadi miliknya? Anak lelaki itu menatap ke langit, matanya dipenuhi kerinduan. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas seekor nyamuk berwarna merah darah di udara. Bila pedang memantulkan cahaya bulan, seperti riak di air. Hantaman pedang itu seakan membelah cahaya bulan yang memenuhi pelataran, dan dalam keadaan linglung, gempa susulan beriak dan menyebar. Malam itu dingin, dan halaman tampak lebih sepi. Dengan pikiran yang tenang dan tidak lagi tertekan, Qin Xianyu kembali ke kamarnya. Dia melepas pedang panjangnya dan meletakkannya di depan tempat tidur, merapikan barang-barangnya, meniup lilin, dan bersiap untuk tidur. Saya sudah bermeditasi dan berkultivasi selama paruh pertama malam itu, menyelesaikan 36 siklus latihan. Jika saya melanjutkan latihan ini, hasilnya akan berlebihan dan efeknya akan minimal. Segala sesuatu yang berlebihan sama buruknya dengan kekurangan. Lagi pula, ia belum mencapai titik di mana ia dapat berkultivasi terus-menerus setiap saat. Banyak orang yang benar-benar mencapai tahap itu mulai menjauhkan diri dari dunia dan hidup menyendiri di pegunungan. Ini karena pada tahap ini, tidak ada batasan untuk meditasi dan kultivasi ki seseorang dapat terus-menerus mengedarkan ki dan membuat aliran ki sejati. Beberapa orang yang terobsesi dengan praktik spiritual dapat hidup menyendiri di pegunungan, berlatih siang dan malam tanpa henti. Qin Xianyu menghela napas, aku ingin tahu tingkat apa yang harus dicapai seseorang agar terbebas dari keterbatasan saat itu, aku seharusnya sudah bisa menyembuhkan cacinggu. Setelah menyelesaikan beberapa tugas penting, aku harus kembali ke pegunungan dan hutan untuk berkultivasi siang dan malam. Bagi Qin Xianyu, menemukan akar penyebab penyakit aneh orang tuanya merupakan pekerjaan besar. Mencari pedang giok dan memperoleh tanaman obat juga merupakan hal yang penting. Membasmi cacinggu merupakan hal yang lebih penting. Selain tiga hal ini, masalah pemutusan pertunangan tidak terlalu dipikirkannya. Mengenai asal-usul pil giok dan mengapa Guru Guansu mencari kemana-mana jalan keabadian tanpa hasil, hal itu tampaknya masih jauh untuk saat ini. Hanya setelah ia mencapai kultivasi yang lebih tinggi, ia akan memenuhi syarat untuk menyelidiki pertanyaan Guru Guansu dan asal-usul pil giok. Saya baru saja keluar dari peta pemandangan abadi gunung dan sungai hari ini, lalu semua kejadian ini terjadi. Saya sangat lelah dan letih. Hanya saja saya tidak bisa tidur sepanjang paruh pertama malam itu karena saya menghabisi seseorang lagi. Namun, di paruh kedua malam itu,
pikiran saya menjadi tenang dan saya mulai merasa mengantuk. Dia berbaring dan perlahan mulai mengantuk. Hehe, cara interogasimu memang lucu, pendeta tahu kecil, tapi apa yang kau katakan agak menakutkan. Kau bilang kau ingin memakanku sedikit demi sedikit. Bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal menakutkan seperti itu? Hati-hati, atau kakakmu akan memukulmu. Sebuah suara yang jernih dan merdu memasuki telingaku. Itu suara seorang gadis muda. Wei Hao. Qin Xianyu terkejut dan tiba-tiba duduk, sudah memegang pedang panjang di tangannya. Dengan inderanya yang seharusnya sangat tajam, dia sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaan gadis seperti itu. Mendongak, ia melihat seorang gadis muda berpakaian cerah duduk di dekat jendela. Wajahnya cantik, fitur wajahnya halus, dan kulitnya sebening batu giok, yang tampak berkilau di bawah sinar bulan. Matanya yang jernih dan berair menatap Qin Xianyu, dan ia langsung tersenyum. Senyum yang murni dan lembut itu tampaknya memancarkan cahaya, membuat cahaya bulan pun tampak agak redup. Gadis itu terkikik dan berkata, kakak itu hantu. Dia membuat ekspresi wajah yang lucu, tetapi sebenarnya cukup imut. Qin Xianyu tak berani gegabah. Tatapannya berubah serius saat menatap gadis yang tampaknya berusia tak lebih dari 15 atau 16 tahun itu, lalu bertanya, siapa sebenarnya kamu? Ini sama sekali tidak menyenangkan, gerutu gadis itu. Aku akan memukulmu. Begitu dia selesai berbicara, pandangan Qin Xianyu kabur, dan sebuah tangan ramping, bening, sehalus batu giok, muncul di hadapannya. Qin Xianyu tidak berani ceroboh dan menebas dengan pedangnya. Sebuah cincin emas muncul di telapak tangannya yang halus dan berkilau. Suara berdentang. Tiba-tiba angin bertiup ke dalam ruangan. Qin Xianyu mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan keterkejutan Ki sejati dilepaskan keluar. Namun, wanita muda itu juga mundur 2 langkah, dan berseru kaget, aku kebetulan melihat sebuah penginapan, dan aku benar-benar bertemu seorang kultivator. Aku tidak menyangka kau memiliki kultivasi Ki sejati hampir 8 inci. Tapi aku selalu mengaku tak terkalahkan di bawah level gangsa, dan kau benar-benar berhasil menandingiku. Alunan piano merdu terdengar dari luar jendela. Mendengar musik itu, gadis itu cemberut dan berkata, aku pergi dulu. Lain kali aku akan mencarimu untuk bermain. Setelah berkata demikian, dia menepuk-nepuk pakaiannya, berbalik, dan memandang keluar jendela. Jelaskan dirimu dengan jelas. Qin Xianyu tiba-tiba berteriak pelan dan menebas dengan pedangnya. Gadis itu bahkan tidak menoleh, ia hanya melambaikan lengan bajunya, lalu embusan angin pun muncul, menerbangkan meja di ruangan itu. Meja kayu itu terbang dan menghalangi jalan Qin Xianyu. Pedang itu membelah meja menjadi 2, dan bahkan pedang panjang inferior di tangannya pun mengendur. Qin Xianyu berdiri di sana, sedikit kejutan terlihat di matanya. Dasar bocah nakal, kau membuatku marah. Aku akan memberimu pelajaran besok. Suara yang jernih dan merdu terdengar menembus cahaya bulan. Siapa dia? Dia tampak lebih muda dariku, namun dia sudah mengeluarkan energi aslinya. Dilihat dari ucapannya, dia juga bisa mengenali alam pemurnian Qi atau alam Ibel Qi yang lebih tinggi. Qin Xianyu menatap cahaya bulan di luar jendela, tetapi tidak melihat gadis itu. Menatap ruangan yang sunyi, ia teringat apa yang baru saja terjadi, seolah-olah itu mimpi. Meja kayu yang terbelah 2 itu menjadi bukti bahwa sebelumnya memang pernah ada seorang wanita muda yang berbudi luhur sekali. Cahaya bulan yang lembut mengalir masuk melalui jendela, membasahi seluruh tubuhku dengan cahaya yang tenang dan halus. Qin Xianyu berdiri di dekat jendela, memandang keluar tanpa suara. Rasa kantuk ringan yang saya rasakan sebelumnya hilang setelah kejadian ini. Seorang wanita yang dapat memproyeksikan energi batinnya. Qin Xianyu dengan cermat menganalisis percakapan singkat itu dan membuat kesimpulannya sendiri. Saat ia menebas dengan pedangnya, sebuah cincin emas muncul di tangan gadis itu. Keduanya bersentuhan dan keduanya terhuyung mundur. Pada saat itu, yang terpancar dari gadis itu bukanlah aura energi internal yang kuat, melainkan aliran Qi sejati yang lembut dan damai. Meski itu bukan energi primordial bawaan, Qin Xianyu pasti bisa merasakan bahwa itu adalah aura energi sejati. Terlebih lagi, kultivasi Qi sejati gadis itu melampaui kultivasinya, tetapi ia berhasil mengimbanginya dengan teknik pedang rahasia. Namun, yang lebih mengejutkan Qin Xianyu adalah teknik gerakan gadis itu. Ia tiba di hadapannya dalam sekejap, kecepatannya begitu cepat hingga hampir sebanding dengan langkah sayap cicada miliknya. Dilihat dari angin sepoi-sepoi di dalam ruangan, gadis ini telah mencapai taraf melepaskan Qi sejati secara eksternal, dengan 9 inci Qi sejati. Meskipun Qi sejatinya agak lemah, 9 inci Qi sejati sudah merupakan puncak kultivasi Qi dalam hal pelepasan Qi eksternal, dan setidaknya lebih kuat daripada 8 inci kekuatan internal. Akibatnya, Qin Xianyu, yang sebanding dengan 8 inci kekuatan internal, mau tak mau mundur beberapa langkah. Dia bilang dia tak terkalahkan di bawah level gangsa, yang sebagian besar hanya bualan, tapi dia bisa dengan mudah melempar meja kayu seberat puluhan kilogram hanya dengan lambaian tangannya.
Master Guansu telah berkultivasi selama 100 tahun dan, dengan keajaiban teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu, telah mencapai puncak pemurnian ki dengan ki sejati 13 inci, tapi dia masih sedikit lebih rendah, bukan? Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya lebih muda dariku, namun dia sudah berkultivasi hingga mampu memancarkan energi sejatinya. Qin Xianyu teringat sosok-sosok seperti Master Guansu, yang mengolah ki leluhur kekacauan primordial, energi sejati fundamental yang secara langsung mencari Dao Agung, namun ia baru mencapai kemampuan untuk melepaskan energi sejati secara eksternal di usia muda. Bagaimana mungkin gadis itu memiliki kultivasi yang begitu menakjubkan? Mungkinkah dia murid dari sekte besar, pikir Qin Xianyu dalam hati. Murid sekte besar pasti memiliki teknik kultivasi yang unggul, sumber daya yang melimpah di dalam sekte, material langka dan berharga, serta bimbingan dari para tetua dalam kultivasi. Hanya dengan fondasi seperti itulah seseorang bisa menjadi jenius. Menurut pria yang mengatakan peta pengamatan abadi gunung dan sungai, hanya teknik sejati ki leluhur primordial Istana Ilahi Istana Ungu yang memiliki keajaiban ki sejati 13 inci. Semua metode kultivasi lain di dunia memiliki 9 inci ki sejati sebagai puncaknya. Gadis ini pasti memiliki 9 inci ki sejati, tetapi dengan lambaian tangannya, dia dapat menerbangkan meja kayu seberat puluhan kilogram. Bahkan kultivasi ki sejati 13 inci milik Master Guansu tidak cukup untuk memiliki keterampilan seperti itu. Qin Xianyu sedikit memiringkan kepalanya, menatap bulan yang terang di langit. Ia sudah yakin bahwa gadis ini pastilah murid dari sekte besar, yang memiliki keterampilan superior dan bahkan teknik rahasia dari ranah pemurnian ki. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menerbangkan benda berat seberat puluhan kilogram hanya dengan ki sejati 9 inci? Bayangkan banyak seniman bela diri dari dinasti kebajikan agung, yang mungkin bahkan tidak mampu mengalirkan ki dan darah mereka sepanjang hidup mereka. Sangat sedikit orang yang mengembangkan kekuatan batin, dan para Grandmaster yang mampu memancarkan kekuatan batin mereka keluar bahkan lebih langka lagi, mencapai puncak seni bela diri. Berpikir kembali pada 100 tahun kultivasi Master Guansu, ia hanya mencapai puncak pemurnian ki. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih mencari keabadian dan Dao, tetapi tidak mencapai apapun. Namun, gadis muda ini, di usia semuda itu, sudah memiliki kemampuan untuk memancarkan energi sejatinya. Kultivasi energi sejatinya yang mencapai 9 inci setara dengan seorang Grandmaster bela diri. Dilihat dari pemahamannya tentang berbagai alam, seharusnya dia bisa memadatkan Ibel Bumi dan berkultivasi ke alam Ibel Geng sebentar lagi, kan? Ini benar-benar mengerikan. Qin Xianyu berseru kaget, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah mengolah lebih dari 7,5 inci ki sejati, dia yakin bahwa dalam waktu singkat dia akan mampu mengolah 9 inci ki sejati dan melepaskannya keluar. Kalau dihitung dengan jari, rasanya kurang lebih sudah 1 tahun saya mulai berkultivasi. Tidak lama lagi aku akan bisa mengolah energi sejatiku dan melepaskannya keluar. Qin Xianyu diam-diam menghitung hari-hari yang akan datang. Kalau dihitung-hitung begini, dari pemahaman awal tentang kultivasi sampai kemampuan memancarkan ki sejati keluar, seharusnya butuh waktu kurang dari setahun. Jika ini terbongkar, bukankah orang-orang akan lebih ngeri daripada gadis itu? Qin Xianyu berpikir dalam hati, kedengarannya mengejutkan, tetapi sebenarnya karena aku sangat beruntung. Aku bisa menerima kekuatan dari Master Guansu dan juga mendapatkan benda langit seperti Pil Giok. Transmisi keterampilan tunggal Master Guansu telah menyelamatkannya selama puluhan tahun dalam mengasah keterampilannya. Untuk mengembangkan kemampuan merasakan ki, seseorang harus mampu merasakan ki sejati. Periode yang paling membosankan ini merupakan rintangan pertama bagi para kultivator, dan banyak yang menyerah ketika gagal merasakan ki sejati. Namun, setelah Master Guansu mewariskan keahliannya, bukan hanya tentang merasakan ki, tetapi tentang mendapatkan 6 inci ki sejati. Mengembangkan ki sejati dari indera awal ki berarti berevolusi dari perasaan hampa menjadi energi internal sejati, dari ketiadaan menjadi ada, dari kekosongan menjadi kenyataan. Langkah ini merupakan yang paling krusial dan membutuhkan latihan puluhan tahun. Ironisnya, setelah langkah ini dilakukan, meningkatkan ki sejati menjadi relatif lebih mudah. Master Guansu terhindar dari kerja keras selama puluhan tahun, dan Pil Giok memungkinkan kultivasinya meningkat pesat, sangat meningkatkan energi sejatinya dan bahkan memperbaiki kondisi fisiknya. Transmisi keterampilan Guru Guansu telah meletakkan fondasi yang kokoh, menyelamatkan saya dari latihan yang berat. Alasan saya berkultivasi begitu cepat setelahnya sebagian besar karena efek ajaib dari ramuan Giok, tetapi bakat kultivasi saya sendiri seharusnya juga cukup baik. Efek ajaib dari jade eliksir, bersama dengan bakat alami saya sendiri, adalah dua faktor yang memungkinkan energi sejati saya meningkat begitu pesat. Qin Xianyu berdiri di dekat jendela, tenggelam dalam pikirannya. Aku penasaran, apakah Pil Giok lebih efektif, atau bakatku sendiri yang lebih luar biasa. Cahaya bulan yang sejuk membasahiku, sedangkan angin malam menambah hawa dingin. Dia berdiri di dekat jendela, bermandikan cahaya bulan.
Angin dingin bertiup, menyebabkan jubah Tao berkibar dan helaian rambutnya bergoyang lembut. Di bawah sinar rembulan, pendeta Tao muda yang tampak seperti orang dunia lain itu berpikir serius, yang terakhir pasti lebih berarti. Pagi berikutnya, Qin Xianyu tidak tidur sepanjang malam, tetapi karena dia telah membuat kemajuan besar dalam mengolah ki sejatinya, dia masih dalam semangat yang sangat baik. Awalnya ia berencana untuk pergi mencari keberadaan gadis itu di penghujung malam, tetapi setelah merenung, ia menyadari bahwa bahkan jika ia bertemu dengannya, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, yang memancarkan energi sejati. Lagi pula, tingkat kultivasinya selalu lebih rendah. Meskipun ia memiliki teknik pedang rahasia, gadis itu jelas berasal dari sekte bergengsi dan memiliki metodenya sendiri. Teknik pergerakannya sendiri tidak kalah mengesankan dibandingkan saat saya menggunakan Cicada Wing Step. Terlebih lagi, gadis itu dipanggil pergi oleh suara sitar, yang mungkin adalah tetuanya yang telah memanggilnya. Setelah mempertimbangkan hal ini, Qin Xianyu mengurungkan niatnya dan tetap tinggal di kamar. Ketika konvoi berkumpul kembali, Qin Xianyu memperhatikan bahwa semua orang tampak agak muram, dan sepertinya dua orang yang terluka hilang. Tanpa perlu bertanya lebih lanjut, ia mengerti bahwa salah satu pria yang terluka parah dari hari sebelumnya, dan pria yang kehilangan lengannya, tidak selamat malam sebelumnya. Ramuan penggumpal darah ini dapat menghentikan pendarahan dan tidak terbilas oleh darah, sehingga lebih baik daripada bubuk obat. Namun, ramuan ini bukanlah obat mujarab dan tidak banyak membantu pemulihan luka. Pengobatan utamanya bergantung pada obat-obatan yang disediakan oleh karavan. Namun, obat-obatan ini hanya dapat mengobati luka-luka umum. Qin Xianyu terdiam sejenak. Kemarin, ia sudah melakukan akupuntur pada orang-orang ini dan bahkan menggunakan energi internalnya untuk mengubah kekuatannya. Meskipun sempat berhasil, sayangnya, hasilnya tidak terlalu efektif. Ia diam-diam bertanya-tanya, andai saja ia terkena jarum suntik tadi malam, mungkinkah ia bisa menyelamatkan nyawa kedua orang itu? Seperangkat jarum mungkin jauh lebih efektif daripada akupresur, tetapi ia hanya dapat menunda, bukan menyembuhkan, cedera. Idenya adalah untuk menyediakan peralatan lengkap dan ramuan obat yang melimpah bagi para dokter ternama di prefektur tersebut, memberi mereka kesempatan untuk sepenuhnya menunjukkan keterampilan medis mereka. Namun, menghadapi cedera seperti itu, kebanyakan orang akan merasa tidak berdaya. Qin Xianyu memang seorang dokter yang sangat terampil, tetapi bahkan jika ia diberi satu set jarum akupuntur, ia hanya dapat menunda cederanya. Memberinya ramuan obat yang cukup mungkin memberinya sedikit harapan untuk menyelamatkan nyawa kedua pria itu, tetapi ia tidak dapat menjamin bahwa ia pasti dapat menyelamatkan mereka. Ramuan keabadian di dalam kantong air memang merupakan zat penyelamat jika digunakan, bisa menyelamatkan kedua nyawa. Namun, Qin Xianyu menikmati malam yang luar biasa damai dan lupa memeriksa area tersebut, tanpa menyadari bahwa luka seseorang semakin parah. Para pengawal kediaman Perdana Menteri menghormatinya, tetapi mereka lebih takut lagi dan tidak berani mengganggunya. Oleh karena itu, baru pada saat inilah Qin Xianyu mengetahui bahwa luka-lukanya semakin parah pada malam sebelumnya, dan dua orang lainnya dalam bahaya kehilangan nyawa. Seandainya aku lebih jeli, seharusnya aku pergi memeriksa daerah itu, mungkin aku bisa menyelamatkan mereka berdua, desah Qin Xianyu dalam hati. Namun, ia telah menginterogasi ketiga orang itu di paruh pertama malam itu dan kemudian bertemu gadis itu di paruh kedua, membuatnya gelisah dan tidak bisa tidur semalaman. Bagaimana Anda bisa penuh perhatian jika pikiran Anda tidak tenang? Melihat Qin Xianyu mendesah, Ye Qing melangkah maju dan membungkuk, berkata, jika bukan karena penyelamatan Tuan Qin, kita semua pasti sudah mati. Dan nanti, jika bukan karena bimbingan Tuan Qin tentang rumput pembekuan darah, saudara-saudara ini juga pasti takkan bisa menyelamatkan nyawa mereka. Mereka berdua menderita luka yang lebih parah tadi malam, dan itu hanya masalah hidup dan mati. Bahwa kita semua masih hidup saja sudah merupakan anugerah besar dari Tuan Qin, yang telah menyelamatkan nyawa kita untuk kedua kalinya. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menyanjungku. Ye Qing cukup sibuk, jadi dia minta izin dan pergi. Qin Xianyu menimbang perak di tangannya dan berbalik untuk menemui pemilik toko. Ye Qing sudah melunasi biaya makan dan penginapan di penginapan ini, tapi aku menebang meja kayu di toko dengan pedangku tadi malam, jadi aku harus menggantinya. Ye Qing tidak perlu membayarnya atas namaku, aku sendiri yang akan menggantinya. Qin Xianyu bertemu dengan pemilik toko, memberitahunya tentang meja kayu yang rusak, dan menawarkan kompensasi. Penjaga toko awalnya berniat meminta harga selangit, tetapi mengingat rombongan akan segera berangkat dan tidak menimbulkan masalah apapun malam sebelumnya, ia cukup senang. Oleh karena itu, ia membiarkan Qin Xianyu membayar harga normal, beberapa lusin koin perak. Su Wenxiu kebetulan turun ke bawah dan melihat ini, berkata, Taois, Komandan Ye sudah melunasi semua biaya makan dan penginapan, jadi Anda tidak perlu membayar lagi. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku merusak beberapa barang di kamar tadi malam, jadi aku akan memberikan kompensasi.
Su Wenxiu membungkuk dan berkata dengan suara rendah, bagaimana mungkin aku merepotkanmu, Taois, menghabiskan begitu banyak uang biarkan Komandan Ye yang menyelesaikan masalah ini. Apa yang kau katakan kau pikir aku mencoba memerasnya, kata penjaga toko dengan marah. Jangan tertipu oleh ketampananmu dan banyaknya pelayan di sekitarmu. Kalau kau benar-benar ingin menjebakku, aku tak akan pernah mengakuinya, sekalipun itu akan menghabisiku. Su Wenxiu tidak marah. Ia meminta maaf dan berkata, Wenxiu salah bicara. Manajer Gao, tolong jangan tersinggung. Qin Xianyu sedikit terkejut. Nona Su ini pendiam dan sopan, jadi tidak mengherankan bila dia meminta maaf kepada pemilik toko. Bagaimana mungkin pemilik penginapan ini begitu buta, apa dia tidak melihat ada banyak penjaga di sini, masing-masing membawa pedang, apa dia tidak takut menyinggung mereka, dipukuli, dan penginapannya dihancurkan. Qin Xianyu memikirkannya dengan saksama. Penginapan Gaoyun terletak di jalan utama, jauh dari desa atau toko manapun, yang sangat merepotkan dan berpotensi menimbulkan bahaya sekaligus krisis. Namun, fakta bahwa ia dapat mengelola penginapan dengan begitu lancar, seolah tanpa masalah potensial ini, jelas menunjukkan bahwa ia adalah orang yang luar biasa. Qin Xianyu menyipitkan matanya dan menatapnya. Penjaga toko itu berusia 40-an atau 50-an, berpenampilan biasa saja dan bertubuh agak gempal. Mengenakan pakaian kasar, ia tampak seperti orang biasa. Dilihat dari sikapnya yang tenang dan sifatnya yang belum terlatih, ia bukanlah seorang Taois maupun seniman bela diri. Apa yang kau lihat, tanya penjaga toko dengan tidak sabar. Pergi sana, jangan ganggu aku. PS komputerku bermasalah dengan tampilannya, jadi aku akan memperbarui 2 bab besok malam, kalau tidak diperbaiki besok siang, aku akan beli monitor eksternal. Lagi pula, aku hampir menangis. Pendeta Tao, Anda benar-benar jahat tadi malam. Suara lembut terdengar di telingaku, meski sengaja dibuat genit, namun tetap saja mengandung sedikit kejelasan. Qin Xianyu baru saja melangkah keluar penginapan dan belum bereaksi ketika aroma lembut tercium melewatinya. Wanginya jernih dan menyegarkan, bahkan lebih lembut dari wangi bunga. Tubuh Qin Xianyu sedikit menegang. Di hadapannya berdiri seorang gadis muda, wajahnya tertutup, tampak nyata namun halus. Gadis itu berganti pakaian kuning pucat, dan di antara alisnya yang halus, ia sengaja menunjukkan sedikit kelembutan. Ia berkata dengan lembut, Guru Tao, tadi malam Anda bahkan menjatuhkan meja. Anda benar-benar jahat. Suaranya sengaja dibuat lembut dan menawan, tetapi tak mampu menyembunyikan nadanya yang jernih dan indah, memberikan nuansa yang unik. Melihat gadis itu, wajahnya terselubung, membuatnya tak jelas, namun telinganya memerah saat ia berbicara. Qin Xianyu teringat bahwa sebelum pergi tadi malam, gadis itu sepertinya mengatakan akan mempermalukannya. Ia juga bertanya-tanya tadi malam bagaimana gadis ini akan menghadapinya. Dia membawa pedang di punggungnya, selalu dalam keadaan waspada tinggi. Mereka bahkan waspada terhadap para tetua di belakang gadis itu. Namun yang amat mengejutkan saya, cara gadis itu membalas serangan pedang saya begitu dramatis. Ekspresi Qin Xianyu tidak terbaca apakah itu keheranan, kerumitan, atau kekosongan. Para pengawal kediaman Perdana Menteri semuanya tercengang saat melihat pendeta Tao muda yang keterampilannya tak terduga. Kelompok itu saling bertukar pandang, semuanya berpikir dalam hati, jadi pendeta Tao yang tak terduga dan luar biasa ini juga seorang tukang selingkuh. Beberapa penjaga yang lebih tua, yang belum pernah berhubungan dengan perempuan, merasa malu dan hampir menangis. Mereka semua berpikir, meskipun pendeta Tao itu sangat terampil, dia tidak terlihat setua itu. Dia sudah menjadi tukang selingkuh. Sungguh menyedihkan bahwa kita yang berusia 30-an dan 40-an belum pernah mencium aroma perempuan. Di sisi lain, Ye Qing dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Ia bergumam dalam hati, pendeta Tao itu pergi menemui pemilik penginapan tadi. Mungkinkah ia begitu bersemangat tadi malam hingga merusak tempat tidur di kamar itu, atau apakah wanita ini seseorang yang ditemukan pemilik penginapan, sehingga ia memberi pemilik penginapan beberapa keuntungan? Sayang sekali aku sibuk tadi malam dan tidak sempat. Kalau tidak, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan pendeta Tao itu. Di dalam kereta, sebuah tangan mengangkat tirai dan melihat ke arah Qin Xianyu berada. Gumaman Ye Qing melayang ke dalam kereta, terbawa angin. Su Wenxiu mendengar semuanya dan raut wajahnya berubah muram. Ternyata ada begitu banyak hal mencurigakan yang terjadi di balik layar ketika pendeta Tao muda ini pergi menemui penjaga toko. Ia teringat sosok tinggi ramping di halaman tadi malam, murni dan halus, pedangnya membelah cahaya bulan, keanggunannya tak tertandingi. Adegan semalam terukir di benaknya, membuatnya terjaga sepanjang malam. Ketika aku terbangun hari ini, aku teringat bahwa dia pergi ke halaman kemarin, mungkin untuk membicarakan beberapa hal kotor dengan pemilik toko, dan aku langsung diliputi rasa kesal. Wajah Qin Xianyu berubah sedikit dingin saat dia berkata, apakah ini caramu membuatku terlihat buruk? Gadis itu melangkah mendekat, terkekeh, dan berkata, lihat cara mereka memandangmu, seperti sedang memandangi bunga.
Bukankah kamu terlihat jauh lebih cantik? Tangan Qin Xianyu berkedut sedikit. Kau mau menghunus pedangmu? Gadis itu mundur 2 langkah dan mendengus, aku tidak akan melawanmu. Lagi pula, siapa yang tahu ilmu pedang macam apa yang kau miliki? Energi sejatinya jelas kurang dari 20 cm, tapi satu seranganmu bahkan bisa menahan 23 cm energi sejatiku. Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. Aku tidak tahu dari mana kau, Taois kecil yang jahat ini, belajar ilmu pedang seaneh itu. Qin Xianyu tidak menjawabnya, tetapi hanya bertanya, siapa sebenarnya kamu? Gadis itu mengejek, aku tidak memberitahumu. Mereka berdua berdekatan dan berbicara dengan suara pelan, dan sekilas, mereka tampak berbisik-bisik manis satu sama lain. Su Wenxiu menggertakkan gigi, mendengus, lalu berbalik untuk masuk ke kereta. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengangkat tirai dan berkata, Komandan Ye, pergi dan beritahu Tuan Qin bahwa kita akan pergi. Minta dia untuk segera menyelesaikan urusannya yang lain-lain. Ye King sedikit terkejut, dan berkata, tidak perlu terburu-buru, tidak akan memakan banyak waktu. Su Wenxiu hanya berkata, bagaimana mungkin kita tidak terburu-buru untuk segera berangkat dan tiba di kota? Kita juga perlu segera membeli obat untuk luka-luka dan menyewa beberapa dokter agar semua orang bisa dirawat. Ini urusan yang mendesak. Ye King memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Saat Liu Ye berbaring di kereta sederhana lain yang dibelinya dari penginapan dengan harga mahal malam sebelumnya, raut wajahnya berubah aneh ketika mendengar Su Wenxiu berbicara. Teringat Ye King, ia mendesah, anak bodoh Ye King itu benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak punya rasa kesopanan. Dia mungkin akan menderita saat kembali. Tepat pada saat itu, terdengar suara sitar yang samar-samar dan terputus-putus. Qin Xianyu menghela napas lega setelah mendengar ini. Benar saja, setelah mendengar musik itu, gadis itu berkata dengan nada tak berdaya, aku pergi dulu, lain kali aku akan mencarimu untuk bermain lagi. Qin Xianyu mencibir, bukankah itu tidak perlu? Gadis itu mengabaikannya, mendengus, dan melirik kereta lain entah sengaja atau tidak. Ia sedikit meninggikan suaranya dan berkata dengan nada lembut, Tuan muda, Anda nakal sekali. Baiklah, kali ini saya akan menagih lebih murah. Lain kali kita bertemu, Anda harus menagih lebih banyak perak. Kata-kata ini, bagaimanapun juga, terlalu eksplisit untuk gadis muda itu. Karena wajahnya tertutup, ekspresinya tak terlihat, tetapi telinganya sudah merah padam. Pada kalimat terakhir, ia tak bisa lagi berpura-pura dan suaranya yang jernih dan merdu kembali ke nada aslinya. Namun, ia berhasil mengungkapkan semuanya, dan gadis itu merasa cukup puas. Ia melirik wanita di kereta di sana, lalu menatap Qin Xianyu lagi, lalu mendengus. Gadis itu melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi. Bahkan saat hendak keluar, dia tetap tidak bisa membuatku tenang. Qin Xianyu menggertakkan gigi, memperhatikannya pergi, lalu mendengus, melihat kakimu yang menyatu, alismu yang masih berkerut, dan rambutmu yang masih tergerai, menurut buku-buku, kau jelas seorang gadis muda yang naif dan belum pernah mengalami apapun. Sekeras apapun kau berpura-pura, kau tetap tidak bisa terlihat seperti itu. Begitu Qin Xianyu selesai berbicara, dia mendengar dengusan berat di belakangnya. Pendeta Tao muda itu menoleh karena terkejut dan melihat Su Wenxiu berbalik dan kembali masuk ke kereta. Dalam keterkejutannya, ia mengamati ekspresi penuh hormat di wajah para penjaga di kediaman Perdana Menteri. Meskipun biasanya ia tenang dan kalem, raut wajahnya berubah muram saat ini. Ia bergumam dalam hati, mungkinkah mereka semua mempercayai kata-kata ceroboh gadis kecil itu? Su Wenxiu menyadari ada yang tidak beres. Wanita berkerudung itu jelas seorang gadis muda. Meskipun wajahnya tak terlihat, ia tetap menunjukkan bahwa ia memiliki temperamen yang luar biasa, elegan, dan anggun. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal-hal seperti itu? Ia pikir ia salah paham dengan pendeta Tao muda itu, jadi ia turun dari kereta. Namun, ketika ia berjalan di belakangnya, ia mendengarnya berbicara sendiri. Dengan kedua kakimu rapat, alismu berkerut, dan rambutmu yang halus masih terlihat, kau jelas seorang gadis muda yang naif yang belum banyak merasakan keintiman. Mendengar kata-kata ini, Su Wenxiu merasa marah dan berpikir, jadi pendeta Tao kecil ini benar-benar berkarakter buruk. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu doktrin-doktrin sesat ini? Dia seharusnya menjadi pendeta Tao. Di luar mobil, Ye King menatap Qin Xianyu dengan ekspresi hormat dan berkata, meskipun kamu seorang pendeta Tao, kamu juga seorang penggoda wanita dan mengenal semua jenis wanita. Kamu benar-benar ahli di bidang ini dan menjadi panutan bagi kita semua. Tepat pada saat itu, suara Su Wenxiu terdengar dari dalam mobil, berkata dengan lembut, Komandan Ye. Merindukan, saya lihat ada seorang pria di belakang saya yang mengalami cedera kaki dan sedang mengalami masalah. Bisakah Anda memberinya kuda Anda? Selain itu, ada beberapa barang di kereta Pak Tua Liu. Saya khawatir barang-barang itu akan mengganggu istirahatnya, jadi Anda bisa membawanya semua di punggung Anda. Beratnya hanya kurang dari 45 kilogram.
membawa ratusan kilogram barang-barang lain sejauh puluhan mil. Bahkan Ye Qing, seorang ahli energi internal, tertegun sejenak. Prefektur Qingyuan, kediaman Perdana Menteri. Qin Xianyu duduk bermeditasi dengan tenang, mengalirkan energinya selama 36 siklus, menyelesaikan sirkulasi besar dan mencapai pencerahan sempurna. Tetapi ketika dia melihat keluar jendela, langit sudah memutih dan kabut mulai menghilang. Saya mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke halaman. Bukit-bukit buatan dan air mengalir yang diselimuti kabut menciptakan pemandangan yang indah, tetapi pada akhirnya keindahan itu terbatas di halaman saja dan kehilangan sebagian keasliannya. Qin Xianyu berdiri di tepi kolam, menatap air jernih tempat dedaunan hijau mengapung dan ikan koi melompat. Karena minim pengalaman, ia mendapati pemandangan di sana cukup membuka mata dan menarik ketika pertama kali memasuki kediaman Perdana Menteri, tetapi ia menyimpan beberapa kekhawatiran di hatinya. Setelah kejutan awal itu, ia pun tenang. Apakah ini perjalanan ke ibu kota? Dia merenung sejenak. Setelah berjalan kaki lebih dari setengah hari setelah meninggalkan penginapan Gaoyun, mereka tiba di kota. Qin Xianyu awalnya bermaksud mengucapkan selamat tinggal, tetapi ia mendapati bahwa jalan yang ditempuh rombongan Perdana Menteri ternyata adalah jalan resmi yang sama dengan jalannya. Maka mereka pun tinggal bersama dan menempuh perjalanan selama beberapa hari hingga tiba di kediaman Perdana Menteri. Perjalanan itu berlangsung damai dan tanpa gangguan. Saat tiba di kediaman Perdana Menteri kemarin, Qin Xianyu merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi itu bukan urusannya, dan dia harus pergi hari ini. Kediaman Perdana Menteri saya ingin tahu siapa tokoh di istana yang menempatinya tapi karena dia sudah diberi gelar dan diangkat menjadi Perdana Menteri, dia pasti pejabat tinggi seperti Prefek Liu Zhu atau Cendekiawan Agung Su. Qin Xianyu terkekeh dalam hati, aku telah mengabdi di kediaman Perdana Menteri, dan dengan kemampuanku sendiri, jika kediaman Perdana Menteri mendukungku, aku tidak hanya akan terbebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, tetapi juga akan hidup mewah dan makmur. Namun, sekarang setelah aku memulai jalur kultivasi, masa depanku bahkan lebih cerah dan mulus, bagaimana mungkin aku bisa kehilangan semangatku begitu mudah? Di matanya, asal dia bisa makan sampai kenyang dan tetap hangat, itu sudah cukup. Entah seseorang menyantap pakaian mewah dan makanan lezat atau makanan sederhana, entah seseorang mengenakan sutra, satin, atau kain kasar, perbedaannya tidaklah signifikan. Bukankah kita semua menjalani kehidupan yang sama, entah kita hidup mewah atau menyantap makanan sederhana? Tampaknya mengolah Taoisme lebih menarik. Guru Guansu sering mengajarkannya dibandingkan dengan mengolah Tao dan memperoleh keabadian, apalagi di dunia ini selain asap yang cepat berlalu. Meskipun Qin Xianyu tidak terlalu peduli dengan kata-kata ini, bagaimana mungkin dia makan dan minum seperti ini dan menjalani hidup sehari-hari lebih baik dia pergi dan menjadi menantu yang tinggal bersama di keluarga Sangguan. Dia mendongak dan melihat langit sudah mulai terang, dan matahari baru saja terbit. Matahari baru saja terbit bagaimana kita bisa mengantuk? Anda tampaknya bersemangat sekali, Guru Tao. Su Wenxiu tersenyum tipis, menatap anak laki-laki itu di bawah sinar matahari pagi. Qin Xianyu menoleh dan sedikit terkejut. Su Wenxiu berganti pakaian putih, dengan sabuk giok di pinggangnya. Ia memiliki aura terpelajar, namun juga tampak tenang dan kalem. Sejak kembali ke kediaman Perdana Menteri, tatapan matanya menjadi lebih tenang dan tidak lagi gugup. Dibandingkan dengan penampilannya yang lembut dan halus di jalan, dia tidak terlalu menyedihkan tetapi lebih percaya diri. Dia adalah gadis yang pendiam dan lembut. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, di dalam kediaman Perdana Menteri, terdapat bukit-bukit buatan dan air yang mengalir, seolah-olah pemandangan indah telah dibawa ke halaman, sungguh mengagumkan. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sejak saya masih kecil, dan saya sangat kagum. Su Wenxiu berkata dengan santai, jika Taois bersedia, dia tentu saja bisa tinggal di kediaman Perdana Menteri dan menikmati pemandangan sepuasnya. Ini adalah bentuk perekrutan alternatif. Kontribusi Qin Xianyu terhadap kediaman Perdana Menteri sudah cukup untuk menjamin imbalan yang besar. Terlebih lagi, dengan keahliannya yang hampir setara dengan seorang Grandmaster bela diri, ia akan dicari kemanapun ia pergi. Qin Xianyu memahami makna tersiratnya dan terkekeh dalam hati, aku sudah memikirkan ini sebelumnya, dan ternyata memang benar. Tapi jika seseorang mengolah Dao dan memperoleh kemampuan, kekayaan dan kemuliaan apa yang bisa diraih sesuka hatinya hanya dengan umur panjang seseorang bisa berumur panjang di dunia ini. 100 tahun dari sekarang, entah miskin dan rendahan atau kaya dan anggun, semuanya pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Keinginannya yang sebenarnya adalah untuk memperoleh keabadian melalui praktik Tao. Jika seseorang berumur panjang, maka di masa mendatang, kekayaan dan kehormatan apapun yang diinginkannya, bunyi lonceng, dan pesta-pesta di istana surgawi, semuanya dapat diperolehnya sesuka hatinya. Seperti ketika saya berbicara dengan Guru Guansu, dengan keabadian, Anda memiliki segalanya. Meskipun pendeta Tao muda itu tidak menjawab, Su Wenxiu tetap melihatnya dan mendesah, setiap orang punya ambisinya masing-masing.
Ada yang hanya berharap cukup makan dan berpakaian, sementara yang lain ingin menjadi terkenal. Orang-orang seperti pendeta Tao itu pada dasarnya adalah orang-orang yang hidup di luar dunia. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, saya lebih suka ketenangan. Setelah perjalanan ke ibu kota ini, saya telah menyelesaikan beberapa hal yang ingin saya lakukan, dan saya ingin kembali ke kuil untuk berkultivasi. Kediaman Perdana Menteri ini memang bagus, tetapi pada akhirnya saya lebih suka ketenangan dan kedamaian di pegunungan dan ladang. Sungguh mengagumkan bahwa Anda, Taois, bisa tetap tenang di usia semuda ini, kata Su Wenxiu. Kediaman Perdana Menteri sangat sibuk beberapa hari terakhir ini, dan saya telah bersikap kurang sopan. Mohon maaf atas kelalaian saya. Beberapa hari lagi, setelah keadaan tenang, kita akan mengadakan perjamuan untuk berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya dan melindungi saya selama ini. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya berencana untuk pergi hari ini. Su Wenxiu berhenti sebentar, merendahkan suaranya, dan mendesah pelan, tidakkah guru Tao akan tinggal beberapa hari lagi? Qin Xianyu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba terdiam. Karena dia mendengar suara langkah kaki mendekat, langkah kaki itu cepat, dan orang yang berlari ke arahnya terengah-engah, seolah-olah sesuatu yang mendesak telah terjadi. Benar saja, seorang pelayan berlari ke halaman, mengabaikan etiket, dan terengah-engah, tabib Kekaisaran Tao telah menyiapkan obatnya. Su Wenxiu awalnya kecewa karena Qin Xianyu tidak menjawab, tetapi setelah mendengar ini, dia mengabaikan Qin Xianyu dan buru-buru berkata, bawa aku ke sana dengan cepat. Setelah berkata demikian, dia bergegas meninggalkan halaman. Melihatnya begitu bingung dan cemas, bahkan sampai lupa sopan santun, Qin Xianyu mengerutkan kening dan berpikir, apa yang menyebabkannya terburu-buru seperti ini bahkan di saat krisis, jarang sekali melihat Nona Su kehilangan ketenangannya seperti ini. Selama ini, tidak pernah ada perilaku tidak sopan seperti pergi tanpa sepatah kata pun. Dia memikirkannya sejenak, dan meskipun dia bingung, dia tidak menyelidikinya lebih lanjut. Aku baru saja berpikir untuk kembali ke kamar dan mengemas beberapa barang untuk dibawa dalam perjalanan. Aku akan berpamitan dengan Nona Su nanti, lalu berangkat. Tiba-tiba, mereka melihat Su Li memimpin beberapa penjaga berpatroli di rumah besar itu, dan dia tampak khawatir. Tuan Qin, Su Li membungkuk padanya saat melihatnya. Tidak perlu formalitas seperti itu. Qin Xianyu melambaikan tangannya sedikit dan berkata, kamu terlihat kurang sehat. Ada masalah. Su Li terdiam sejenak. Awalnya ini adalah masalah rahasia, tetapi di sepanjang jalan, pendeta Tao muda di depannya telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali, dan dengan berbagai keahliannya yang luar biasa, ia sangat dihormati dan dikagumi. Ia tidak berani menyembunyikannya darinya. Setelah ragu sejenak, Su Li berkata, setelah kembali dari ibu kota, Perdana Menteri perlahan-lahan melemah dan akhirnya koma. Masalah ini sangat serius dan telah membuat Yang Mulia khawatir, yang telah memanggil tabib istana, tetapi mereka juga tidak berdaya. Kemudian, saya mengetahui dari suatu tempat bahwa sebuah ramuan obat aneh telah muncul di prefektur Fengsing di selatan Sungai Huai, yang sangat cocok untuk menyembuhkan penyakit aneh ini. Misi kami sebenarnya adalah mengawal tanaman obat ini. Meskipun kami tidak tahu seperti apa tanaman obat itu, kami sudah diserang 2 kali dalam perjalanan. Hari ini kami akan menyeduh tanaman obat itu untuk mengobati penyakit Perdana Menteri, tetapi kami tidak tahu apakah itu bisa menyembuhkannya. Su Li berkata dengan suara lirih, saudara-saudara terluka atau terbunuh saat mengawal tanaman obat. Jika tanaman obat ini tidak dapat menyembuhkan Perdana Menteri, maka semua upaya ini akan sia-sia, tetapi nyawa saudara-saudara kita akan hilang dengan sia-sia. Qin Xianyu mendengarkan dalam diam. Jadi perjalanan Perdana Menteri itu untuk mengawal tanaman obat. Jadi, para bandit mempertaruhkan nyawa mereka untuk membakar kereta hanya untuk menghancurkan tanaman obat di dalamnya. Ramuan obat itu pasti kotak kayu yang diambilnya dengan pedangnya dan dilemparkan kembali ke Su Wenxiu. Su Li, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ye King tiba-tiba berteriak, Perdana Menteri diberkati oleh surga. Bagaimana mungkin penyakit ringan saja bisa menjatuhkannya lagi pula, ramuan obat ini adalah harta langka di dunia. Ramuan ini pasti akan menyembuhkan penyakit Perdana Menteri dan memulihkan kesehatannya. Su Li menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Qin Xianyu berkata, Komandan Ye King benar, orang baik selalu diberkati. Su Li, kau tidak perlu khawatir. Dengan kata-kata Qin Xianyu yang meredakan keadaan, segalanya menjadi sedikit tenang. Pada saat ini, pelayan yang memimpin jalan menuju Ye King berbisik, Komandan Ye King, tolong cepat pergi. Ye King mengangguk, dan hendak meminta maaf kepada Qin Xianyu ketika ia tiba-tiba teringat bahwa pemuda ini tidak hanya memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa, tetapi juga mengenal rumput pembekuan darah dan tahu cara meracik ramuan obat, tampaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang pengobatan dan farmakologi. Memikirkan hal ini, Ye King langsung berkata, Tuan Qin sangat ahli dalam prinsip-prinsip medis, bagaimana kalau kita pergi bersama?
Manajer itu tampak bingung dan sangat malu ini. Ye King meliriknya dan berkata, Tuan Qin berpengetahuan luas dalam bidang pengobatan, jadi dia harus pergi. Sang pengurus berbisik, tapi dia tidak berani mengatakannya keras-keras, tetapi maknanya sangat jelas. Pendeta Tao muda ini bukanlah seorang tabib ternama, tidak diketahui asal-usulnya, dan juga bukan orang dekat Perdana Menteri, jadi wajar saja jika dia tidak pantas pergi. Ye King mencibir, Tuan Qin menyelamatkan hidup kita dan mengawal kita sepanjang jalan. Bahkan Nona pun sangat percaya padanya. Beraninya kau meragukannya. Qin Xianyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan mempersulitnya. Aku sebenarnya tidak penasaran. Tepat pada saat itu, seseorang memimpin sekelompok pria tua lewat. Melihat ekspresi mereka yang tergesa-gesa, yang tampaknya mengandung campuran antara kegembiraan, kegelisahan, dan kebingungan, saya memperhatikan. Pelayan itu menjelaskan, mereka adalah beberapa tabib ternama dari prefektur King Yuan yang sebelumnya merawat Perdana Menteri, tetapi tidak berhasil. Pagi ini, mereka mendengar bahwa tabib Istana Tao telah meramu obat yang dapat menyembuhkan Perdana Menteri, jadi mereka semua berkumpul untuk melihat jenis obatnya. Konon, mereka memohon selama setengah jam, dan tabib Istana Tao juga ingin membahasnya dengan orang-orang yang sepemikiran, jadi beliau mengizinkan mereka masuk. Sebelum pelayan itu selesai menjelaskan, Ye King berteriak dengan marah, bahkan para dukun yang tidak bisa menyembuhkan Perdana Menteri pun diizinkan datang, dan kalian masih berani menghentikanku. Manajer itu tetap diam. Ye King mengabaikannya dan mengundang Qin Xianyu dan kelompoknya. Qin Xianyu juga cukup penasaran. Lagi pula, ia seorang mahasiswa kedokteran, dan ia selalu punya banyak pertanyaan tentang hal-hal ini. Penyakit apa itu dan obat apa itu? Sama seperti para dokter terkenal itu, mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit Perdana Menteri, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada obat untuk menyembuhkannya, mereka ingin mempelajarinya lebih lanjut dan melihat apakah obat itu benar-benar dapat menyembuhkan Perdana Menteri. Itu memang menggelitik keingintahuanku. Qin Xianyu diam-diam melafalkan kata-kata itu dalam hati, dan tanpa menolak, mengikuti Ye King. Setelah melewati koridor dan 2 halaman, kami akhirnya tiba di ruang Perdana Menteri. Di luar ruangan Perdana Menteri, para penjaga berdiri dalam 2 baris, dengan beberapa lagi bersembunyi dalam bayangan, melindungi lingkungan sekitar. Para dokter ternama sebelumnya semuanya tetap berada di luar ruangan. Datang, suara seorang lelaki tua terdengar dari dalam, kemungkinan besar itu adalah tabib Istana Tao. Beberapa dokter terkenal di luar ruangan, Ye King, Qin Xianyu, dan beberapa tuan muda dan nyonya dari kediaman Perdana Menteri semuanya mengikuti mereka ke dalam. Ruangan itu dilengkapi perabotan sederhana. Begitu masuk ke dalam, ternyata sudah cukup ramai, dan di bagian dalamnya lagi ada tirai yang memisahkan orang-orang. Aroma obat terpancar dari dalam, dan meskipun pahit, ia juga membawa harum yang menyegarkan, yang langsung menyegarkan semua orang. Obat apa ini? Cukup hirup sekali dan Anda langsung penuh energi. Sekelompok dokter veteran, saat masuk, mencium aroma obat dan mulai berkomentar. Kebanyakan tuan dan nyonya muda di kediaman Perdana Menteri tidak senang dan mengerutkan kening, tetapi karena peraturan dan kehadiran orang yang lebih tua, mereka semua menahan diri dan tidak menunjukkan kesombongan mereka yang biasa. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit dan berpikir, ini memiliki efek menyegarkan. Pada saat ini, beberapa dokter tua mulai berbisik-bisik di antara mereka. Menurut pendapat saya, Perdana Menteri mengalami gangguan mental, kata seorang pria tua. Seperti orang biasa yang bekerja beberapa hari tanpa tidur, menjadi lesu dan kelelahan. Namun, kondisi Perdana Menteri mungkin 100 kali lebih serius. Untungnya, beliau diberi obat sebelumnya, yang membuatnya tetap hidup. Saya rasa juga begitu, kata yang lain. Kondisi fisik Perdana Menteri tidak serius, tetapi beliau lesu dan tidak sadarkan diri, yang menyebabkan sirkulasi darah terganggu dan stagnasi darah secara bertahap. Namun, ini belum serius. Penyebab sebenarnya dari penyakitnya adalah kurangnya energi dan kejernihan mental. Jika beliau bisa bangun, beliau bisa dirawat dengan baik. Omong kosong. Kalau aku bisa bangun, apa aku masih akan berada dalam situasi berbahaya seperti ini? Saya pernah meresepkan obat untuk menyegarkan jiwa, tetapi setelah Perdana Menteri meminumnya, rasanya seperti setetes air di lautan, dan tidak ada perbaikan. Namun, saya yakin obat itu pasti bermanfaat, hanya saja efeknya sangat kecil. Orang yang terobsesi dengan sesuatu akan selalu berbicara omong kosong. Para dokter veteran ini, yang telah mengabdikan diri pada dunia kedokteran selama bertahun-tahun, tidak heran jika kehilangan ketenangannya. Qin Xianyu berpikir dalam hati, para dokter terkenal dari prefektur King Yuan ini tampaknya memiliki karakter yang lebih baik daripada mereka yang berasal dari prefektur Fengxing. Namun, ada juga beberapa dokter yang baik dari prefektur Fengxing, seperti Dr. Yan, yang merupakan orang baik dan memiliki reputasi yang baik. Di sisi lain, Dr. Li masih merupakan minoritas. Ada keributan apa ini? Salah satu pria yang keluar tampak tidak senang.
Lelaki itu berusia 50-an, dengan sedikit janggut hitam di bawah dagunya, dan kulitnya agak tidak menyenangkan. Jantung semua orang berdebar kencang saat melihat ekspresinya. Tabib Istana Tao, obat Anda rasanya pahit, tetapi juga harumnya menyenangkan. Menciumnya saja sudah menyegarkan jiwa. Bolehkah saya bertanya apa resepnya dan ada berapa banyak ramuan obat di dalamnya? Namun, pria tua berambut abu-abu itu tidak menyadari apapun. Ia mengabdikan dirinya pada pengobatan dan hanya mempertimbangkan segala sesuatu dari perspektif farmakologi dan gejala. Ia tidak memperhatikan ekspresi wajah dan hanya berkata dalam hati, resep ini sungguh luar biasa. Sekalipun seseorang lesu, resep ini pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Kurasa Perdana Menteri seharusnya sudah bangun sekarang, kan? Ekspresi Tabib Tao semakin muram, tetapi setelah beberapa saat, ia melunak, mungkin menyadari bahwa lelaki tua itu tidak sengaja menyindir, melainkan membuat kesimpulan yang logis. Ia mendesah, saya juga berpikir resep ini akan menyembuhkan penyakitnya sepenuhnya, tetapi sayangnya. Apa tidak bisa disembuhkan? Orang tua itu tampak tercengang. Qin Xianyu berpikir dalam hati, hanya dengan melihat wajah Tabib Istana Tao yang kurang sehat ini, aku tahu dia satu-satunya di sini yang tidak bisa. Tapi anehnya, dilihat dari aroma obatnya, resep ini memang luar biasa dan seharusnya bisa menyegarkan orang. Kenapa belum berefek juga tapi, karena aku belum melihat resep atau bahan obatnya, sulit menebak apapun hanya dari aromanya saja. Saya, Bai Yao, telah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun dan belum pernah melihat penyakit seperti ini, atau obat sebaik ini, desah lelaki tua berambut putih itu. Saya pikir dosis obat ini akan menyembuhkan saya, tetapi sepertinya saya salah lagi. Di usia tua ini, penglihatan saya mulai menurun. Tabib Tao, bolehkah kami melihat ampas obat Anda? Karena frustrasi karena pengobatan Tabib Istana Tao tidak menyembuhkannya, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, lakukan sesukamu. Sementara itu, para tuan dan nyonya muda di kediaman Perdana Menteri, serta orang kepercayaannya seperti Ye Qing, sebagian besar telah memasuki kamar dalam mereka. Selain Tabib Istana Tao dan para dokter terkenal lainnya, hanya Qin Xianyu yang tersisa di luar. Para tabib ternama berkumpul di sekitar ampas obat, mendiskusikannya tanpa henti. Mereka menyingkirkan ampasnya untuk memeriksa kandungan herbal di dalamnya, dan sesekali salah satu dari mereka akan MS-kan sedikit cairan yang tersisa untuk mencobanya. Kadang-kadang, orang-orang akan memandang Tabib Tao dengan mata penuh tanya. Sebelumnya, saya menyiapkan obat untuk Perdana Menteri, yang cukup efektif dan memperlambat penyakitnya. Melihat mereka semua menatapnya seolah ingin belajar darinya, Tabib Istana Tao tidak menyimpan pengetahuannya sendiri. Kemudian, saya memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa salah satu bahannya memiliki efek yang sangat baik dalam memperlambat penyakit Perdana Menteri. Dan bahan ini juga merupakan stimulan. Ramuan obat apakah itu? Daun rumput musim dingin. Mendengar ini, Qin Xianyu juga terkejut. Kemudian, Tabib Tao mendesah pelan, rumput tahun dingin memiliki 7 cabang, dan setiap cabang dapat menghasilkan 2 daun. Setelah dipetik, ia akan tumbuh kembali dalam 7 hari dan memiliki efek menyegarkan. Dalam resep saya, pertama-tama saya menggunakan daun rumput tahun dingin sebagai rumput kering, membakarnya untuk membuat api, dan menggunakannya untuk merebus obat. Asapnya kemudian akan memiliki efek pengobatan. Selain membakar, ramuan ini juga mengandung daun rumput musim dingin dan 6 jenis obat penyegar. 3 jenis obat lagi ditambahkan untuk emeralkan efeknya dan mencegah interaksi antar obat. Dia berbicara perlahan, menjelaskan nama masing-masing obat secara rinci. Para dokter mendengarkan dengan kagum. Qin Xianyu juga terkesan, berpikir dalam hati, tidak heran dia adalah tabib kerajaan, dia bisa meracik obat-obatan dengan sangat baik. Mendengar pujian itu, Tabib Istana Tao hanya menunjukkan sedikit kegembiraan, raut wajahnya tetap tenang. Ia berkata, satu rumput tahun dingin hanya dapat bertahan hidup melewati tahun baru, dan hanya sedikit tanaman yang dapat bertahan hidup lebih dari 10 tahun. Namun, ada pengecualian. Konon, jika daun rumput tahun dingin tidak dipetik selama 10 tahun, khasiatnya dapat terakumulasi, sehingga menyebabkan perubahan. Dalam semalam, khasiatnya dapat meningkat 10 atau 100 kali lipat. Ada beberapa potong rumput tahan dingin berusia 10 tahun di istana. Saya menulis surat dan meminta rumput tahan dingin berusia 10 tahun ini. Setelah digunakan dalam pengobatan, rumput-rumput ini akhirnya mampu menekan penyakit dan mencegah kondisi Perdana Menteri memburuk. Namun, kondisinya bertahan hampir setengah bulan. Tabib Istana Tao menatap semua orang dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa sepetak rumput dingin 100 tahun muncul di prefektur Fengsing. Apa Bai Yao melompat? Pria berusia 70 atau 80 tahun itu sangat bersemangat. Seekor rumput tahun dingin biasanya hidup selama setahun, dan sangat jarang lebih dari 10 tahun.
Bagaimana mungkin ia bisa hidup lebih dari 100 tahun kalaupun ada rumput tahun dingin yang hidup lebih dari 100 tahun, bagaimana mungkin daunnya tetap utuh selama 100 tahun tanpa dipetik atau rontok? Ini adalah tanaman obat yang sangat langka di dunia. Hanya dalam legenda, semua orang tercengang dan bingung. Hanya Qin Xianyu yang memiliki ekspresi aneh apakah dia dari prefektur Fengsing. Bai Yao mengelus jenggotnya dan berkata, rumput dingin 100 tahun adalah ramuan obat legendaris. Mungkinkah itu tidak bisa menyembuhkan penyakit Perdana Menteri? Tabib Tao menggelengkan kepala dan berkata, seandainya itu rumput dingin 100 tahun, penyakit ini pasti akan sembuh dengan sendirinya. Sayangnya, dalam perjalanan mengawal rumput dingin 100 tahun ini, kami disergap, dan kotak cendana terbakar. Meskipun rumput dingin 100 tahun tidak terbakar, panas api merembes ke dalamnya. Ketika rumput dingin 100 tahun sampai ke tangan saya, rumput itu sudah kering dan kehilangan khasiatnya. Setelah digunakan dalam pengobatan, saya khawatir khasiatnya akan kurang dari 30%. Lelaki tua itu, dengan kaki menghentak dan dada membusung, meraung, sungguh sia-sia. Mereka benar-benar membakar ramuan obat seperti itu dengan api. Tabib Istana Tao mengemasi kotak obatnya dan berkata dengan suara pelan, meskipun dosis obat ini tidak membangunkan Perdana Menteri, kondisinya telah membaik. Kondisinya tidak akan memburuk dalam 3 bulan. Namun, saya tidak cukup terampil untuk melakukan apapun lagi. Saya hanya bisa kembali ke ibu kota dan meminta tabib istana lainnya untuk datang. Jika ada di antara kalian yang punya cara, silakan diskusikan. Jika memungkinkan, kita akan berusaha menyelamatkannya. Seorang dokter parubaya menatapnya dan bertanya, tabib kekaisaran Tao datang ke sini atas perintah, tetapi sekarang beliau tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Saya khawatir beliau akan dihukum ketika kembali ke ibu kota. Tabib Istana Tao berkata sambil tersenyum kecut, hukuman mati memang harus dihapuskan, tetapi hukuman tetap tak terelakkan. Setidaknya, jabatannya saat ini akan diturunkan 2 pangkat. Ia dengan hati-hati mengemas kotak obatnya, mengintip ke dalamnya, dan mendesah, saya hanyalah seorang dokter biasa, pengetahuan dan keterampilan saya terbatas, dan saya tidak mampu menyembuhkan penyakit ini, saya harus dihukum. Namun, Yang Mulia telah bekerja keras tanpa lelah untuk negara dan rakyatnya selama puluhan tahun, akhirnya menjadi Perdana Menteri untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, hanya untuk kemudian ditimpa penyakit ini. Aduh! Sambil mendesah panjang, tabib Istana Tao mengemasi kotak obatnya, membungkuk kepada semua orang, lalu berpamitan. Bai Tua cukup resah, menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, karena kita punya sepotong rumput dingin 100 tahun, kenapa tidak kita tanyakan asal-usulnya? Kalau kita tanya asal-usulnya, mungkin kita bisa menemukan sepotong lagi, yang bisa menyembuhkan penyakit Perdana Menteri. Lagi pula, rumput dingin menghasilkan 14 potong setiap 7 hari, dan rumput dingin 10 tahun konon menghasilkan 7 potong, jadi rumput dingin 100 tahun seharusnya punya setidaknya 2 atau 3 potong. Kalau ada lebih, kita bisa selidiki dengan saksama. Mana ada banyak tabib Istana Tao menggelengkan kepala dan berkata, ku dengar orang yang memberikan ramuan berusia 100 tahun itu seorang pemuda. Setelah memberikan hadiah itu, pemuda itu menghilang tanpa jejak. Kemungkinan besar, ada yang menginginkan ramuan berusia 100 tahun itu dan menculiknya. Obat ajaib semacam ini sangat langka dan sulit didapat. Mendapatkan sehelai rumput pun yang telah bertahan hidup selama 100 tahun saja sudah merupakan suatu keberuntungan besar, bagaimana mungkin seseorang bisa serakah untuk mendapatkan lebih. Beberapa dokter mendesah dalam hati. Saat itu, Su Wenxiu keluar dari dalam, melirik semua orang, dan berkata dengan suara rendah, seperti yang kalian semua katakan, rumput dingin 100 tahun sangat langka dan sulit didapat. Mendapatkan 1 potong saja sudah merupakan keberuntungan besar. Namun, sepotong rumput dingin ini tidak cukup untuk menyembuhkan kakek. Ini hanya bisa dikatakan sebagai kehendak surga. Meskipun demikian, kediaman Perdana Menteri tidak akan menyerah. Wajah Su Wenxiu agak pucat, tetapi tatapannya tetap tegas. Ia berkata, saya telah mengirim orang ke prefektur Fengsing untuk menyelidiki keberadaan anak laki-laki itu dengan saksama, dan saya juga telah meminta bantuan Tuan Liu Jun dari prefektur. Mengenai hal ini, saya meminta semua orang untuk melakukan yang terbaik. Kalian semua adalah dokter-dokter ternama, dengan menyatukan kebijaksanaan kalian, kita mungkin dapat menemukan solusi yang baik. Setelah Su Wenxiu selesai berbicara, dia menatap pendeta Tao muda di sampingnya. Pria muda berjubah itu mendengarkan dalam diam, alisnya berkerut, seolah tengah berpikir keras. Su Wenxiu mengalihkan pandangannya dan menoleh ke tabib Istana Tao, berkata, tabib Istana Tao telah melakukan yang terbaik. Beliau gelisah beberapa hari terakhir ini, memikirkan siang dan malam tentang cara menyembuhkan penyakitnya. Semua orang di kediaman Perdana Menteri tahu ini. Saya akan menulis surat atas nama kakek saya dan menyampaikannya kepada Yang Mulia untuk membebaskan tabib Istana Tao dari hukuman. Tabib Istana Tao membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Wajah Su Wenxiu pucat dan ia tampak agak lemah.
Ia mendesah pelan, hatinya dipenuhi kepahitan di mana aku bisa menemukan sepetak rumput musim dingin lagi. Setelah sekian lama mendengarkan, akhirnya aku mengerti seluk-beluk masalah ini. Qin Xianyu membungkuk sedikit dan berkata kepada tabib Istana Tao dan beberapa tabib ternama lainnya, termasuk Bai Yao, Perdana Menteri menderita penyakit aneh, tetapi bisakah disembuhkan hanya dengan sepotong rumput 100 tahun untuk kembali dingin? Apa maksudmu dengan mengatakan sepotong rumput dingin 100 tahun bisa menyembuhkannya? Kau membuatnya terdengar seperti kau bisa menemukannya di mana-mana. Kata lelaki tua itu dengan marah. Apa yang kau tahu, bocah kecil? Tabib Tao kemudian menegakkan wajahnya dan berkata, jika ada satu helai daun rumput dingin 100 tahun yang masih utuh, pasti dapat menyembuhkan penyakit ini. Qin Xianyu mengangguk, lalu menatap Su Wenxiu dan berkata, aku punya rumput dingin 100 tahun. Dia mengulurkan tangannya, dan sehelai daun emas tergeletak tenang di telapak tangannya. Warnanya berkilauan, seolah terbuat dari emas. Ruangan itu sunyi. Daun emas itu tidak terbuat dari emas, tetapi lebih berharga dari emas. Mirip dengan emas tetapi bukan emas, namun lebih berat dari emas. Rumput musim dingin berusia 100 tahun. Matahari terbit. Di samping kolam teratai, Qin Xianyu perlahan menyelesaikan latihannya, dan energi internalnya meningkat lagi. 7,6 inci. Setelah memurnikan eliksir giok, energi sejati di dalam tubuhnya mencapai 7,5 inci. Kemudian, energi tersebut berangsur-angsur meningkat, dan meskipun tidak mencapai 7,5 inci, energi tersebut masih melampaui batas 7,5 inci. Akumulasi bertahap dan sedikit demi sedikit ini akhirnya mencapai hari ini, mencapai 7,5 inci. Setelah dihitung dengan cermat, tampaknya peningkatan jumlah energi sejati ini tidak memakan waktu lama, kurang dari setengah bulan. Jika ini tersebar, tentu akan menggemparkan. Jadi begitulah adanya inilah yang dimaksud dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dia menelan seteguk air spiritual di bawah lidahnya, membuka matanya, dan secercah cahaya muncul di pupil matanya yang gelap. Eliksir emas yang dimurnikan dari eliksir giok sepenuhnya berwarna emas dan penuh dengan energi spiritual. Jika seseorang meminumnya terlalu banyak sekaligus, ia akan merasakan lonjakan energi secara tiba-tiba. Qin Xianyu meminumnya secukupnya, dan meskipun efeknya terhadap kultivasinya sangat mengagumkan dibandingkan ketika ia merendamnya dalam air sebelumnya, tampaknya masih ada banyak kekurangan. Kemudian, setelah pertimbangan yang matang, dia menekan seteguk ramuan emas di bawah lidahnya, dan saat energi sejatinya membasahi ramuan itu perlahan-lahan larut ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan cara ini, efek dari satu teguk cairan giok sebanding dengan 3 teguk cairan giok yang ditelan langsung. Dengan kata lain, utilitas meningkat 3 kali lipat. Kitab suci Tao mencatat bahwa saat berlatih, seseorang harus menekan lidah ke langit-langit atas untuk menghasilkan air liur. Setelah latihan selesai, rasanya akan seperti seteguk anggur panjang umur. Jadi beginilah seharusnya eliksir emas dan eliksir giok saya digunakan, dan itulah cara yang benar. Qin Xianyu berdiri dan menyingkirkan banyak tetesan kabut. Seorang pelayan bergegas menghampiri pelayan yang sama yang sebelumnya mencegah Ye Qing memasuki ruangan Perdana Menteri. Ia menatap Qin Xianyu dengan ekspresi rumit, dan akhirnya berkata dengan suara rendah, Tuan Qin, Perdana Menteri meminta kehadiran Anda. Perdana Menteri Qin Xianyu sedikit terkejut, berpikir dalam hati, dia baru minum obat kemarin, dan sudah bangun hari ini bukankah obat ini bekerja terlalu cepat. Setelah mendengarkan beberapa dokter ternama membahas masalah ini kemarin, Qin Xianyu akhirnya memahami seluk-beluknya. Ia menggertakkan gigi dan dengan enggan memberikan sepotong rumput dingin 100 tahun. Sepotong rumput 100 tahun jelas sangat berharga, sebuah kekayaan yang tak terkira bagi pendeta Tao miskin yang sebelumnya hanya memiliki sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun, Perdana Menteri saat ini memang seorang pejabat baik yang mengabdi kepada negara dan rakyatnya, dan selama ini, Su Wenxiu dan yang lainnya telah menjalin persahabatan dengannya. Selain itu, ia masih memiliki 6 potong rumput 100 tahun. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia merasa lega. Namun hanya sehari kemudian, Perdana Menteri sudah bangun. Kalaupun dia bangun, dia baru saja sembuh dari sakit parah, apa dia masih tega mengundangku? Qin Xianyu memikirkannya dengan saksama dan berpikir, pikiran Perdana Menteri memang rusak, tapi dia sudah punya rumput dingin 100 tahun yang rusak karena kebakaran, ditambah sepetak rumput dingin 100 tahun yang masih utuh ini. Efek obatnya sudah menyatu, jadi dia masih penuh energi saat bangun tidur. Masih menyimpan keraguan, dia sudah meminta pengurus untuk memimpin jalan. Kami melewati banyak halaman. Namun, alih-alih pergi ke ruangan Perdana Menteri, mereka malah datang ke ruang kerja. Apakah ini Tuan Qin? Silakan masuk. Suara di dalam tidak terdengar tua sebaliknya, penuh energi. Qin Xianyu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia melihat seorang pria tua di ruang kerja dengan rambut dan janggut putih, kulit kemerahan, dan senyum ramah dan lembut. Orang tua itu bukanlah seorang Perdana Menteri yang berkuasa,
juga bukan seorang pasien yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit parah. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang pertapa berambut putih dan tampak muda yang tahu bagaimana menjaga kesehatannya. Tuan Qin, silakan duduk. Perdana Menteri Su duduk di kursi, mengulurkan tangan dan memberi isyarat di depannya, lalu berkata sambil tersenyum, sayang sekali, meskipun saya sudah pulih, saya sudah lama tidak beraktivitas dan kaki saya kaku. Saya hanya bisa duduk di kursi, sungguh tidak sopan. Qin Xianyu berkata dia tidak berani dan duduk di kursi. Di belakang Perdana Menteri Su ada sosok lain, tak lain adalah Tuan Liu, yang memiliki kekuatan batin 8 inci. Terlebih lagi, Qin Xianyu, dengan inderanya yang tajam, juga merasakan sosok lain. Sosok yang bersembunyi di luar ruang kerja menyembunyikan auranya. Jika Qin Xianyu tidak memiliki keunikan ki primordial bawaan dan fisik pil giok yang disempurnakan, yang membuatnya sangat peka, dia mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang yang bersembunyi itu memiliki vitalitas yang tidak kurang, dan mungkin bahkan lebih besar, dari Guru Liu. Kekuatan internal 8 inci lagi atau bahkan tingkat kekuatan internal yang lebih tinggi, seru Qin Xianyu terkejut. Wajar jika pria tua bermarga Liu ini agak lemah karena usianya. Jadi, dia bisa jadi seorang master seni bela diri dengan tingkat kekuatan internal lebih dari 8 inci, atau seorang master muda dengan tingkat kekuatan internal 8 inci yang sedang dalam masa jayanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat Liu Jun. Pria di hadapan mereka adalah Menteri Urusan Sipil saat ini, tetapi Liu Jun adalah Gubernur Prefektur Dinasti Suci Kebajikan Agung, yang memerintah salah satu dari 10 prefektur Dinasti Suci Kebajikan Agung. Dalam hal pangkat resmi, ia tidak kalah dari Menteri Urusan Sipil. Bahkan, Liu Jun memegang kekuasaan yang lebih besar di prefekturnya. Selain Ye Qing, ada 2 master lain dengan kekuatan internal 8 inci di samping Perdana Menteri. Bagaimana dengan Liu Jun? Agaknya, Lu Qing, seperti Ye Qing, hanya bertugas sebagai komandan penjaga di permukaan, sementara ada ahli lain yang benar-benar melindungi Liu Jun. Justru karena itulah Lu Qing yang menjabat sebagai komandan pengawal, mampu menangani banyak tugas lain, bepergian ke berbagai daerah di prefektur Fengsing, dan mengawal harta karun ke ibu kota. Benar, jika beberapa pendekar bela diri benar-benar ingin menghabisi pejabat tinggi, tidak cukup hanya mengandalkan pengawal yang hanya memiliki kekuatan internal 2,55 cm. Misalnya, Liu Jun dari prefektur, dan Menteri Wen di depan kita, keduanya adalah pejabat penting istana dan tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, memasangkan mereka dengan pendekar bela diri dengan kekuatan internal 20 cm saja sudah cukup. Adapun Grandmaster seni bela diri, mereka mewakili puncak seni bela diri dan mungkin jumlahnya sedikit. Qin Xianyu telah menyelesaikan banyak keraguannya dan berpikir dalam hati, adapun para pembudidaya, mereka pastilah observatorium kekaisaran yang legendaris yang bertugas menjaga ketertiban. Pikiran-pikiran kacau itu banyak sekali yang terlintas dalam sekejap. Perdana Menteri Su memandang pendeta Tao muda itu dan merasa sedikit puas. Ia tersenyum dan berkata, saya merasa sangat baik setelah bangun. Saya tidak tidur semalam, mungkin karena tidur terlalu lama. Liu tua telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Tadi malam ia berbicara tentang Anda dan sangat memuji Anda. Saya sudah tahu tentang perbuatan Anda selama ini. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena bantuan Guru Qin yang tulus, karavan Perdana Menteri saya pasti sudah hancur. Dan kemampuan saya untuk bangun sepenuhnya berkat sehelai rumput 100 tahun milik Guru Qin. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa, tetapi saya tidak bisa berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Mohon maafkan saya. Qin Xianyu berulang kali mengatakan dia tidak berani. Perdana Menteri Su menatapnya dan memuji, Guru Tao, Anda berkarakter mulia dan berbudi luhur dalam membantu orang lain, yang membuat kami sangat berterima kasih. Saya dengar Anda tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga memiliki keterampilan yang setara dengan seorang Grandmaster bela diri. Lihat saja betapa mudahnya Anda untuk memiliki kemampuan seperti itu, Anda sungguh bakat yang langka di dunia ini. Qin Xianyu merasa sedikit tidak nyaman menerima pujian seperti itu, dan hanya bisa berkata, kau menyanjungku, tanpa berani menjawab. Pendeta Tao muda itu berpikir, apakah semua orang di istana begitu pandai berkata baik? Ye Qing pernah memeriksa Guru Qin. Otot dan tulangnya tidak terlatih, dan langkahnya tidak menunjukkan tanda-tanda latihan kuda-kuda. Namun, ketika berjalan, ia bagaikan angin dan kabut, dan ketika menyerang dengan pedang, ia bagaikan cahaya dingin. Sungguh ajaib. Liu tua, yang berdiri di sampingnya, akhirnya berkata, Guru Qin masih sangat muda, tetapi ia memiliki keterampilan seperti itu. Ia tampaknya bukan seniman bela diri seperti kita. Ia pasti seorang kultivator Tao. Qin Xianyu terkejut, tidak menyangka akan semudah itu terungkap. Pada saat ini, Perdana Menteri Su bertanya sambil tersenyum, Tuan Qin, apakah Anda mampu mengolah gangsa? Mendengar ini, Qin Xianyu semakin terkejut.
Perdana Menteri ini jelas orang yang belum pernah berkultivasi, jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami ranah kultivasi. Namun, Perdana Menteri Su kemudian tersenyum dan berkata, saya tahu tempat di mana urat bumi memadatkan energi bumi, yang dapat membantu mereka yang berada di puncak pemurnian Qi untuk memadatkan Qi dan energi jahat mereka. Ibel duniawi. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Alasan saya jatuh sakit adalah karena ada yang tidak beres saat kami melewati jalur Lei. Sebagian besar penjaga yang menemani saya jatuh sakit, dan sayalah yang pertama kali terdampak dan menjadi yang paling parah sakitnya. Perdana Menteri Su berkata perlahan, semua orang telah disembuhkan oleh tabib Kekaisaran Tao. Hanya karena saya sudah tua dan bingung, saya jatuh ke dalam kondisi ini. Untungnya, Guru Qin membantu saya dengan rumput dingin 100 tahun. Tadi malam saya mendengar tentang banyak prestasi Anda, yang bahkan lebih mengesankan daripada seorang Grandmaster bela diri. Namun, mengingat usia Anda yang masih muda dan tampaknya bukan seorang praktisi bela diri, saya menduga Anda seorang kultivator Tao. Kemudian, saya mendengar bahwa Anda berniat pergi ke ibu kota, dan saya tahu itu benar. Perdana Menteri Su berkata, ada banyak orang di dunia yang mengolah Tao dan memurnikan Qi, tetapi sangat sedikit yang berhasil. Saat ini, ibu kota penuh dengan orang-orang luar biasa dan orang-orang yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi Tao. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, saya pikir Anda seharusnya menjadi salah satunya. Qin Xianyu terkekeh 2 kali dan berkata, Yang Mulia memiliki mata yang jeli. Saya memang seorang kultivator, tetapi kultivasi saya belum memadai, saya belum mencapai puncak pemurnian Qi. Perdana Menteri Su berseru, pada puncak pemurnian Qi, seseorang sudah sebanding dengan seorang Grandmaster seni bela diri. Di belakangnya, lelaki tua bermarga Liu tampak agak dungu. Ia telah berlatih bela diri selama puluhan tahun dan memiliki kekuatan internal 8 inci, yang sudah cukup luar biasa. Namun, dibandingkan dengan remaja ini, ia jauh lebih rendah. Qin Xianyu merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana Yang Mulia tahu tentang alam kultivasi? Observatorium Kekaisaran terisolasi dari dunia sekuler, dan melarang praktisi Tao menunjukkan kekuatan mereka di depan umum. Namun, semua menteri berpengaruh di istana mengetahui hal ini. Dan hampir semua pejabat tinggi pernah berhubungan dengan praktisi Tao. Perdana Menteri Su berhenti sejenak dan berkata, saya juga mengenal beberapa orang di Observatorium Kekaisaran sampai batas tertentu. Namun, saya hanya pernah bertemu dengan Kepala Observatorium Kekaisaran, Guru Kekaisaran saat ini, Tuan Yuan Shoufeng, sekali. Yuan Shoufeng, Kepala Astrolog Observatorium Kekaisaran dan Guru Kekaisaran saat ini. Dalam hal pangkat resmi, Kepala Observatorium Kekaisaran hanyalah pejabat tingkat 5, tidak tinggi maupun rendah, dan itu merupakan jabatan sineker. Ia harus membungkukkan badan lebar-lebar ketika bertemu Perdana Menteri, jadi bagaimana mungkin ia layak disapa Tuan oleh Perdana Menteri? Qin Xianyu berpikir dalam hati, jadi ternyata para kultivator di Istana Kekaisaran tidak begitu tertutup. Kalau begitu, Liu Jun dari prefektur juga seharusnya tahu tentang ini, dan wajar saja jika Lu Qing tahu tentang kultivasi. Pantas saja ketika aku meminta pedang emas, pedang giok, dan berbagai ramuan obat, Tuan Liu Jun dan Lu Qing tampak tidak terkejut dan tetap tenang. Ternyata mereka sudah mengetahui kultivasiku di ruang belajar. Tapi sekali lagi, masalah Master Guansu menjadi semakin misterius. Akan tetapi, Qin Xianyu sudah tahu bahwa ada banyak hal mencurigakan tentang masalah Guru Guansu, jadi dia hanya mempertimbangkannya sebentar sebelum menyimpannya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Perdana Menteri Su mengobrol dengan Qin Xianyu selama beberapa menit, tetapi tidak pernah menyebutkan lokasi Ibel Bumi. Karena tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, Qin Xianyu akhirnya bertanya, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya, di manakah tempat berkumpulnya para Ibel duniawi? Perdana Menteri Su tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan terkekeh, berkata, temperamen seorang pemuda seharusnya tidak sabaran, tetapi Anda tetap tenang selama percakapan kita, hanya mengajukan pertanyaan sekarang, yang menunjukkan karakter Anda yang luar biasa. Lokasi Ibel Bumi tidak jauh, saya akan menggambar peta malam ini untuk menunjukkan lokasi tepatnya, tetapi... Jantung Qin Xianyu berdebar kencang, dan dia bertanya, tapi apa? Perdana Menteri Su berkata, namun, Observatorium Kekaisaran seharusnya sudah terlibat dalam masalah ini. Qin Xianyu sedikit terkejut. Sebagai pejabat penting istana, saya jatuh sakit, dan semua tabib ternama tak berdaya. Selain mengirimkan tabib Kekaisaran Tao, Yang Mulia juga mengirimkan seseorang yang luar biasa dari Observatorium Kekaisaran, kata Perdana Menteri Su. Orang dari Observatorium Kekaisaran itu melihat bahwa saya terpengaruh oleh energi bumi, tetapi ia tidak pandai dalam penyembuhan dan pemulihan. Maka ia kembali ke ibu kota untuk mengundang orang-orang di Observatorium Kekaisaran yang ahli dalam menangani luka dan penyakit. Saat itu, ia kembali ke ibu kota dengan membawa peta, tetapi ia tak terlihat lagi sejak itu. Qin Xianyu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa begitu?
Mungkin karena saya hanya manusia biasa dan tidak cukup baik untuk diundang oleh Observatorium Kekaisaran, kata Perdana Menteri Su sambil tersenyum tipis. Namun, konon tempat-tempat di mana energi bumi terkondensasi cukup langka. Saya khawatir Observatorium Kekaisaran sudah menempati tempat itu. Qin Xianyu terdiam, hatinya sedikit tenggelam. Tapi ada caranya, kata Perdana Menteri Su. Saya hanya orang biasa, tapi saya masih punya pengaruh. Saya akan menulis surat. Saat Anda tiba, jika ada orang dari Observatorium Kekaisaran yang menghalangi jalan Anda, serahkan surat itu kepada mereka. Saya yakin mereka masih akan menghargai saya. Setidaknya, sayalah yang menemukan garis lei ini. Mendengar ini, Qin Xianyu sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih, Perdana Menteri. Dilihat dari hal ini, Menteri Urusan Sipil saat ini memegang jabatan yang cukup tinggi setidaknya, Observatorium Kekaisaran harus memberinya rasa hormat yang besar. Mengenai pernyataannya sebelumnya bahwa orang biasa tidak diperhatikan olehnya, itu sebagian besar hanyalah lelucon. Malam ini saya akan menyerahkan peta dan surat itu kepada Anda sebagai tanda terima kasih saya, kata Perdana Menteri Su. Namun, mohon cantumkan nama Anda, Tuan Qin, agar saya dapat mencantumkannya dalam surat ini. Qin Xianyu tentu saja setuju. Ia mengambil pena, mencelupkannya ke dalam tinta, dan menulis 3 karakter di atas kertas. Qin Xianyu. Pendeta Tao muda ini melek huruf, sering membaca buku-buku kedokteran dan kitab suci Tao, dan sesekali berlatih kaligrafi, meskipun tidak banyak, sehingga ia tidak bisa dianggap sebagai seorang master. Namun, ketiga karakter yang ia tulis bulat dan penuh, secara halus memiliki daya tarik tersendiri. Perdana Menteri Su mengambil kertas itu, meliriknya, meletakkannya di atas meja, dan berkata, Tuan Qin mungkin belum sarapan. Pak Tua Liu, antar Tuan Qin ke sana. Tuan Liu membawa Qin Xianyu pergi. Setelah pendeta Tao meninggalkan ruang belajar, Perdana Menteri Su mengambil kembali kertas itu di tangannya dan memeriksanya dengan saksama. Saat itu, sebuah suara datang dari belakang dan bertanya, bagaimana tulisan tangannya? Orang ini adalah seorang master energi internal yang tersembunyi. Perdana Menteri Su tersenyum dan berkata, saya dengar Anda juga menyukai hal-hal yang mewah. Bagaimana kalau Anda datang dan melihatnya? Pria itu melangkah maju, mengambil kertas itu, meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tulisan tangannya halus dan karakternya penuh, dengan gaya yang anggun dan mengalir. Sapuan kuasnya memang bagus, tetapi belum bisa disebut kaligrafer ulung. Namun, untuk seseorang semuda ini, menguasai tulisan tangan seperti ini sudah cukup bagus. Salah. Aku menyimpan kaligrafinya bukan untuk melihat apakah pemuda ini seorang kaligrafer ulung. Perdana Menteri Su tertawa, menilai seseorang dari tulisannya, aku ingin tahu seperti apa karakternya. Pria itu bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Perdana Menteri Su menunjuk 3 karakter di kertas itu dan berkata, seperti yang Anda katakan, tulisan tangannya halus dan karakternya lengkap, dengan gaya yang anggun dan bebas. Namun, menurut saya, setiap goresannya jelas dan tegas, yang jelas menunjukkan bahwa orang tersebut berpikiran jernih dan taat aturan. Namun, ketika sampai pada goresan terakhir karakternya, bahkan setelah goresan kecil, ketajamannya masih terlihat. Perdana Menteri Su merenung dan berkata, meskipun ia memiliki sifat yang murni dan lembut, ia masih berjiwa muda dan pasti memiliki ketajaman dan kesombongan. Lelaki itu berkata, jarang sekali aku melihatmu memuji seorang pemuda seperti ini, tampaknya kau sangat mengaguminya. Perdana Menteri Su tertawa dan berkata, jarang sekali menemukan pemuda yang cocok seperti dia. Dia tampaknya memiliki karakter yang sangat baik. Aku akan memberitahunya tentang tempat para ibel bumi ini agar dia bisa berkultivasi menjadi ibel geng dan tidak akan berbuat jahat lagi di masa depan. Dengan begitu, aku bisa tenang. Jika dia memiliki karakter yang buruk, dia mungkin akan menjadi ibel besar setelah mencapai kesuksesan dalam kultivasinya, yang akan berakibat buruk. Awalnya aku ingin menggambar peta palsu, berpura-pura Observatorium Kekaisaran telah mengumpulkan semua ibel bumi. Sekarang, aku akan memberitahumu kebenaran tentang letak urat-urat bumi. Malam, setelah Qin Xianyu menyelesaikan kultivasinya, dia akhirnya menerima undangan dari seseorang. Peta topografi Su Wenxiang telah selesai. Kudengar Tuan Qin akan berangkat besok, kenapa dia terburu-buru? Perdana Menteri Su menyerahkan surat dan peta itu kepada Qin Xianyu dan berkata sambil tersenyum, mengapa Anda tidak tinggal di kediaman Perdana Menteri selama beberapa hari lagi? Beberapa hari terakhir ini, saya sakit dan kediaman Perdana Menteri kacau balau dan belum tenang. Saya yakin ada banyak hal yang tidak sopan. Sekarang setelah saya bangun, mereka seharusnya memperlakukan saya dengan baik dan tidak mengabaikan saya. Saya menghargai kebaikan Anda, Perdana Menteri, kata Qin Xianyu. Namun, saya tidak berani menuruti hawa nafsu, karena takut hal itu akan memengaruhi perjalanan saya dalam Dao. Sejak dia mendengar tentang jalur Lei, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke jalur Lei, bukan ke ibu kota.
Perdana Menteri Su berhenti sejenak dan berkata, konon, untuk memadatkan energi jahat, seseorang harus memiliki kultivasi pelepasan energi sejati. Karena Taoist Qin belum memadatkan energi jahat, mengapa ia terburu-buru mengapa tidak berkultivasi dengan tenang di sini dan pergi ke urat-urat bumi ketika kau bisa melepaskan energi sejati lagi pula, perjalananmu ke ibu kota. Dalam beberapa hari, aku juga akan pergi ke ibu kota. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke ibu kota? Qin Xianyu juga berpikir demikian. Pergi ke ibu kota lalu memadatkan energi jahat di urat bumi memang tepat. Namun, jika ia memadatkan energi jahat terlebih dahulu lalu pergi ke ibu kota, pertemuan besar ibu kota mungkin sudah selesai saat itu. Tetapi Qin Xianyu masih merasa bahwa kultivasi adalah hal yang paling penting. Ibu kota penuh dengan praktisi Tao. Meskipun saya sangat ingin bertemu orang-orang ini, yang bahkan Master Guan Su pun tidak dapat temui, tingkat kultivasi saya terlalu rendah, dan situasinya penuh ketidakpastian. Jika dipikir-pikir lagi, pergi ke ibu kota belum tentu berarti menghadiri pertemuan akbar di sana. Qin Xianyu berpikir dalam hati, pencarianku akan pedang giok, penelitianku tentang buku-buku kedokteran, dan keputusanku untuk memutuskan pertunangan dengan Nona Sangguan, semuanya tidak berkaitan erat dengan pertemuan besar ibu kota. Sekalipun pertemuan itu berakhir, ketiga hal ini tidak akan terpengaruh. Jadi, aku harus memprioritaskan kultivasiku dan memadatkan energi jahatku terlebih dahulu, agar urat-urat bumi tidak berubah lagi setelah beberapa saat, karena tempat ini sudah ditemukan. Dalam perjalananku, begitu aku mencapai urat nadi bumi, aku akan bermeditasi lebih lama. Dengan tambahan ramuan emas dan cairan giok yang dimurnikan dari pil giok, aku akan segera dapat melepaskan energi sejatiku. Kemudian aku akan memadatkan energi jahatku, dan kultivasiku akan semakin tinggi. Jika ada variabel nyata, saya khawatir itu adalah pedang giok saya, ramuan obat, dan sumber penyakit aneh ini. Qin Xianyu merenung cukup lama, berpikir, mungkin ramuan obat yang saya butuhkan ada di tangan seorang kultivator, beserta giok berkualitas baik yang cocok. Atau mungkin ada seorang kultivator berpengetahuan yang dapat mengenali penyakit aneh yang diderita orang tua saya dan menjawab pertanyaan saya. Tapi ini seharusnya tidak mendesak. Ada banyak pejabat tinggi dan pedagang kaya di ibu kota. Jika saya mencari dengan cermat, saya seharusnya bisa menemukan sesuatu. Lagi pula, bukankah orang di depan saya ini seorang pejabat tinggi saya juga bisa memanfaatkan kekuatannya? Setelah berpikir panjang, Qin Xianyu akhirnya menyadari bahwa kultivasi pemurnian Qi-nya hanyalah tahap awal dari kultivasinya. Selain memperluas wawasannya di majelis ibu kota, ia tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Sebaliknya, kultivasinya yang kurang memadai membuatnya sangat gelisah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, saya menyadari bahwa saya memiliki banyak rahasia, termasuk eliksir giok, pedang dao, langkah sayap jangkrik, dan guntur telapak tangan, yang semuanya berpotensi menarik perhatian orang lain. Lebih lanjut, saya telah memasuki peta abadi gunung dan sungai, yang berasal dari ibu kota. Pedang abadi yang mencari peta itu kemungkinan besar juga berada di ibu kota, dan mungkin bahkan anggota observatorium kekaisaran. Jika mereka bertemu dengan pendekar pedang Lin Jingtang, banyak kejadian tak terduga pasti akan terjadi. Kekhawatiran semacam itu harus diwaspadai. Yang terbaik adalah memprioritaskan pengembangan dan peningkatan tingkat spiritual seseorang terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Qin Xianyu berkata lagi, saya punya permintaan lain, yang bersedia saya tukarkan dengan harta karun. Su Wenxiang mengangkat alis putihnya sedikit dan berkata, Tuan Qin, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Anda telah menyelamatkan nyawa saya, cucu perempuan saya, dan puluhan orang yang bersama saya. Selama itu masih dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik. Qin Xianyu sangat gembira dan kemudian mengumumkan sejumlah besar tanaman obat. Ia telah meminta banyak ramuan obat kepada Liu Jun, tetapi tidak menceritakan semuanya. Sebaliknya, ia diam-diam menyimpan berbagai jenis ramuan. Kini ia akan memberitahu Wenxiang tentang berbagai jenis ramuan obat yang belum ia ceritakan kepada Liu Jun. Beberapa tanaman obat yang langka dan sulit ditemukan tidak hanya dilaporkan kepada Liu Jun, tetapi juga kepada Perdana Menteri Su. Mengenai ramuan obat yang lebih mahal, ia telah meminta Liu Jun untuk mencarikannya. Sisanya, yang belum ia beritahu Liu Jun, kini dilaporkan kepada Perdana Menteri Su. Namun, agar resepnya tidak ketahuan, pendeta Tao muda itu diam-diam meninggalkan dua jenis bahan obat. Kedua jenis bahan obat ini sangat umum dan dapat ditemukan di apotek biasa. Namun, ia menduga bahwa setiap bahan obat dalam resep yang tercatat dalam penjelasan sejati pedang Dao sangat diperlukan. Hanya Qin Xianyu yang tahu persis resep yang tercatat dalam penjelasan sejati pedang Dao. Di masa depan, bahkan jika seseorang mendapatkan jenis bahan obat tersebut dari Liu Jun dan Perdana Menteri Su, mereka sebenarnya akan kehilangan dua di antaranya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan ramuan obatnya. Saya bisa menghubungi tabib-tabib ternama di prefektur Qingyuan, dan bahkan mencarinya di ibu kota.
Su Wenxiang mengangguk, lalu merenung sejenak, tapi bagaimana dengan pedang giok itu? Jika kau menginginkan pedang kecil yang terbuat dari emas murni, aku bisa mencarikannya untukmu, tapi pedang giok agak langka. Ketika mineral emas dan besi digali, ukurannya seringkali cukup besar dan dapat ditempa atau dibuat, jadi pedang emas tidak sulit dibuat. Giok hanya dapat diukir, tidak dapat ditempa. Maka dibutuhkan sepotong batu giok besar untuk diukir. Terlepas dari nilai batu giok tersebut, cukup sulit untuk menemukannya. Qin Xianyu menghela napas pelan, bahkan orang seperti Perdana Menteri pun mengatakan itu langka. Kalaupun aku pergi ke ibu kota, aku khawatir aku akan pulang dengan tangan kosong. Itu belum tentu benar, kata Su Wenxiang. Kamu bilang pedang giok itu harus sepanjang 1,3 kaki, yang berarti gioknya sendiri harus setidaknya sepanjang 1,3 kaki. Batu giok sebesar itu memang langka dan tak ternilai harganya, tapi seharusnya bisa ditemukan di ibu kota. Menurut catatan sejarah, ketika kaisar pendiri dinasti ini menempa stempel kekaisaran ratusan tahun yang lalu, stempel itu sebenarnya adalah sepotong batu giok yang sangat besar. Kemudian, akibat perang bertahun-tahun, batu giok tersebut rusak dan ditukar dengan perlengkapan militer. Bagian yang paling indah digunakan untuk membuat stempel kekaisaran. Selain stempel kekaisaran, beberapa pahlawan pendiri di ibu kota juga menerima batu giok. Kini, para pahlawan pendiri ini telah wafat selama ratusan tahun, dan keturunan mereka semua adalah tokoh terkemuka di ibu kota. Giok yang dianugerahkan oleh kaisar pendiri harus dilestarikan dengan baik. Namun, Su Wenxiang berkata dengan nada sarkastis, apakah yang tercatat dalam buku sejarah itu benar atau tidak adalah masalah lain. Qin Xianyu kembali ke kamarnya, hatinya berat. Ibu kotanya memang luar biasa makmur, tetapi menemukan pedang giok di sana kemungkinan akan sulit. Tepat saat aku sedang duduk dengan tenang di kamarku, seseorang datang melapor. Semua dokter ternama di prefektur Qingyuan sedang menunggu saya di luar prefektur. Mendengar ini, Qin Xianyu yang awalnya berniat bermeditasi, tentu saja langsung merasa ingin menolak. Namun, ketika mengingat kembali resep yang tercatat dalam penjelasan sejati Kendo, beberapa pikiran lain mulai beredar di benaknya. Untuk menemukan ramuan obat, para dokter ternama ini adalah pilihan terbaik. Mereka telah berpraktik selama puluhan tahun dan pemahaman mereka tentang ramuan obat bahkan lebih mendalam daripada saya. Ada beberapa ramuan obat dalam resep penjelasan sejati ilmu pedang yang belum pernah saya dengar. Mungkin para dokter ternama yang telah berpraktik selama puluhan tahun ini dapat mengetahuinya. Baik Tuan Liu Jun maupun Perdana Menteri, mereka tentu harus mengandalkan apotek dan toko obat untuk mencari tanaman obat, dan saya tidak mampu menyinggung mereka. Maka pembantu itu mengundang beberapa dokter terkenal. Para dokter ternama ini tentu saja datang untuk mendapatkan ramuan pengembalian dingin 100 tahun. Selain dokter terkenal seperti Bai Yao, ada dokter terkenal lainnya yang hadir, termasuk tabib kekaisaran Tao. Untuk menyembuhkan Perdana Menteri, rumput dingin 100 tahun digunakan sebagai obat sebelum dapat diperiksa dengan saksama. Namun, rasa ingin tahu masyarakat tidak terpuaskan, sehingga mereka pun datang kepadanya. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan para dokter ini, Qin Xianyu, sebagai seorang dokter ternama di prefektur Fengxing, dapat menjawab sebagian besar pertanyaan umum dengan lancar. Namun, ketika ditanya tentang rumput dingin 100 tahun, ia menghindari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara samar, terutama mengenai cara membudidayakan dan memperolehnya, dan mengalihkannya sepenuhnya ke topik lain. Tabib Tao tersenyum kecut dan berkata, baiklah, anak muda, ternyata kau memang pintar. Aku tidak akan bertele-tele denganmu, langsung saja ke intinya. Kita datang ke sini hari ini hanya untuk meminjam sehelai daun ramuan dingin berusia 100 tahun agar kita bisa menikmatinya bersama selama beberapa hari. Benar, itu hanya pinjaman. Patua Bai Yao mengelus jenggotnya, memelototinya, dan berkata, kami belum pernah melihat ramuan obat legendaris ini sebelumnya. Akhirnya kami menemukannya, dan kami langsung menggunakannya untuk pengobatan. Kami sudah memikirkannya begitu lama, sampai-sampai kami gila. Cepat pinjam daunnya dari kami, lagi pula kami pasti akan mengembalikannya padamu. Qin Xianyu menatap lelaki tua yang menarik itu dengan setengah tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Bai Yao membalas dengan marah, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku tampan dan gagah saat muda, dan aku masih bersemangat di usia tuaku, tapi aku tidak suka laki-laki dan aku tidak suka homoseksualitas. Qin Xianyu hendak berbicara ketika mendengar ini dan hampir tersedak. Ia terbatuk beberapa kali dan berkata kepada Bai Yao, aku juga tidak pandai dalam hal ini, tapi menurutku rumput dingin 100 tahun adalah bahan obat legendaris, sebanding dengan Raja Ginseng berusia 1000 tahun, dan nilainya sangat tinggi. Terlalu sembrono untuk meminjamnya begitu saja. Mendengar hal itu, semua dokter terdiam. Bahkan Bai Yao, seorang lelaki tua yang biasanya cukup polos, merasa agak malu. Melihat semuanya hampir selesai, Qin Xianyu tersenyum dan berkata, aku hanya butuh beberapa tanaman obat. Jika kau bisa menemukannya,
aku tidak akan ragu untuk menghabiskan beberapa hari menelitinya, atau bahkan menawarkan rumput dingin 100 tahun sebagai imbalan atas pencarianmu. Ramuan obat macam apa yang layak dibayar dengan ramuan musim dingin berusia 100 tahun? Semua dokter sangat terkejut dan menjadi tertarik. Qin Xianyu berpikir dalam hati bahwa semua orang yang hadir adalah tabib terkenal, dan tabib istana Tao adalah tabib istana yang telah melihat banyak sekali ramuan obat berharga di istana. Ia seharusnya bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Dengan pemikiran ini, ia mulai menyebutkan ramuan obat satu persatu. Mengenai pencarian tanaman obat, Qin Xianyu awalnya melaporkannya kepada Tuan Liu Jun, dan kini ia melaporkannya kepada Perdana Menteri Su. Kebanyakan tanaman obat tersebut berbeda, tetapi beberapa di antaranya langka dan sulit ditemukan. Oleh karena itu, Qin Xianyu telah menyampaikannya kepada Tuan Liu Jun dan Perdana Menteri Su. Pada titik ini, para dokter terkenal ini kembali menghadirkan ramuan obat yang langka, serta beberapa ramuan yang berharga. Adapun dua jenis tanaman obat umum yang ada dalam pikirannya, dia tetap bungkam. Aku akan sangat berterima kasih jika kau bisa menemukan semua ramuan obat ini untukku. Aku akan membayar berapapun yang dibutuhkan. Sedangkan untuk rumput dingin 100 tahun, itu hanya hadiah. Qin Xianyu menatap semua orang, nadanya tulus. Sementara itu, para tabib mulai merenungkan ramuan obat yang jarang terdengar ini. Qin Xianyu mendesah dalam hati, aku belum pernah mendengar banyak ramuan obat seperti ini sebelumnya. Kurasa beberapa di antaranya bukan ramuan biasa. Penjelasan sejati Dao Pedang adalah metode kultivasi yang membutuhkan beberapa ramuan yang sangat berharga dan langka. Mungkin ada beberapa yang bahkan lebih berharga daripada rumput dingin 100 tahun. Lakukan saja yang terbaik. Perdana Menteri sangat gembira karena telah terbangun. Meskipun tidak ada pesta besar-besaran yang diadakan untuk merayakannya, pesta mewah selalu disajikan di rumah. Malam itu, kediaman Perdana Menteri terang benderang. Mereka yang mampu menduduki kursi tersebut semuanya adalah orang-orang yang berstatus tinggi. Misalnya, Tuan Liu, Ye Qing, dan staf lain di kediaman Perdana Menteri mereka semua adalah orang kepercayaan Perdana Menteri. Contoh lainnya adalah tabib istana Tao yang sangat berjasa. Yang paling luar biasa dari semuanya adalah pendeta Tao muda yang dengan mudah memberikan rumput dingin 100 tahun dan kemudian menghabisi prajurit penyergap di jalan. Selain Su Wenxiu, Tuan dan Nyonya muda lainnya di kediaman Perdana Menteri tidak duduk di meja ini dan ditempatkan di meja lain. Perdana Menteri Su tersenyum dan berkata, malam ini bukan jamuan makan malam besar, melainkan makan malam keluarga. Tidak ada batasan, jadi silakan saja sesuka hati Anda. Karena disebut makan malam keluarga, mereka mengundang Tuan Liu, Ye Qing, dan Qin Xianyu sebagai keluarga. Meskipun hanya basa-basi, tetap saja menghangatkan hati orang-orang. Meskipun tidak ada aturan atau regulasi yang ketat, Qin Xianyu melirik sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang yang duduk di meja ini semuanya adalah orang kepercayaan Perdana Menteri, sementara keturunan Perdana Menteri, kecuali Su Wenxiu dan putra sulung keluarga Su, duduk di meja lain. Sepertinya pengaturan tempat duduk telah dibuat sebelumnya. Meskipun perjamuannya kecil, kelimpahan makanan dan anggurnya tak kalah dengan perayaan ulang tahun keluarga Sangguan. Lagi pula, ia adalah pejabat sipil dinasti saat ini, tidak seperti keluarga Sangguan yang merupakan keluarga bangsawan yang baru bangkit. Belum lagi daging ayam dan bebek, ikan ini termasuk jenis yang sangat langka, berkhasiat menyehatkan darah, dan nilainya lebih dari 10 kali lipat ikan biasa. Selain itu, semangkuk sup bening dan sepiring burung ini merupakan hidangan yang luar biasa lezat. Qin Xianyu merenung, jika kita mengadakan jamuan makan di restoran, setiap hidangan akan berharga beberapa tael perak, dan beberapa hidangan bahkan lebih mahal lagi. Meja hidangan ini sangat mewah jika dihitung dengan cermat, hidangan ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga biasa untuk hidup nyaman selama beberapa tahun. Saat Qin Xianyu menatap meja yang penuh dengan hidangan, dia merasa meskipun makanannya berlimpah, namun juga terlalu mewah. Orang miskin berjuang untuk mendapatkan makanan rutin, sementara pejabat tinggi dan bangsawan berpesta pora dengan daging dan ikan. Namun hal ini selalu terjadi sepanjang sejarah. Qin Xianyu merasa tenang, tetapi melihat bahwa Perdana Menteri Su tidak mengangkat sumpitnya, melainkan hanya menatapnya sambil tersenyum. Penghargaan terbesar atas kesembuhan dan kelangsungan hidup saya tidak lain adalah Guru Qin. Perdana Menteri Su berkata, Tuan Qin menyelamatkan nyawa saya, nyawa cucu perempuan saya, Wenxiu, dan puluhan orang di karavan, termasuk Liu Tua dan Ye Qing, semuanya selamat berkat Anda. Perjamuan keluarga hari ini semua berkat Tuan Qin. Jika Tuan Qin tidak menggigitnya terlebih dahulu, bagaimana mungkin saya berani mengambil sumpit saya? Awalnya, karena rasa hormat dan karena keahlian Qin Xianyu, tak seorang pun berani bersikap tidak hormat kepadanya. Oleh karena itu, belakangan ini, ia dipanggil Tuan Qin, dengan menghilangkan bagian kecil. Namun, perubahan panggilan Perdana Menteri Su menjadi Tuan Qin saat ini tampaknya membuatnya tampak lebih mudah didekati.
Qin Xianyu menoleh dan melihat bahwa mata semua orang tertuju padanya. Jika dia tidak mengangkat sumpitnya, Perdana Menteri pun tidak akan berani melakukannya. Jika Perdana Menteri tidak berani menyentuh sumpitnya, siapa yang berani memulai? Banyak orang baru menyadari saat ini bahwa perjamuan keluarga ini sebenarnya diselenggarakan oleh pendeta Tao muda ini. Memikirkan hal ini, beberapa tuan dan nyonya muda yang merasa diabaikan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kesal. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, saya seorang pendeta Tao desa dan tidak tahu tata krama, tetapi karena Perdana Menteri begitu baik, maka saya tidak akan berdiri dalam upacara. Ia tidak menolak, lagi pula, ia telah berjasa besar bagi kediaman Perdana Menteri, jadi tak perlu berpura-pura rendah hati. Ia mengambil sumpitnya, mengambil sepotong ikan, dan memasukkannya ke dalam mulut. Tiba-tiba, Qin Xianyu berhenti di tangannya. Dia perlahan mengerutkan kening. Semua orang terkejut, berpikir dalam hati bahwa meskipun dia mengaku tidak tahu tata krama, pendeta Tao muda ini sungguh tidak sopan. Perdana Menteri Su tampaknya tidak keberatan. Ia hanya tersenyum dan berkata, ada apa-apakah makanannya tidak sesuai selera Anda? Qin Xianyu tetap diam. Saat itu juga, ia melonggarkan sumpitnya, dan ikan itu pun jatuh ke tanah. Dagingnya jatuh ke tanah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Su Wenxiu merasa bahwa pendeta Tao muda itu terlalu abnormal, dan matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia bahkan merasa sedikit panik. Berani sekali kau. Kau benar-benar mempermalukan kediaman Perdana Menteri. Seorang pemuda berdiri dan berteriak, penjaga, tangkap dia. Para penjaga di luar pintu masuk satu demi satu, masing-masing membawa pedang. Pemimpinnya adalah Su Li. Ketika mengetahui bahwa Qin Xianyu akan ditangkap, ia tertegun dan terdiam. Melihat pendeta Tao muda, yang usianya hampir sama dengannya, begitu dihormati sementara ia, cucu Perdana Menteri, harus duduk di sisi lain, pemuda itu merasa diabaikan dan diperlakukan lebih buruk daripada pendeta Tao dari luar kota. Ketika para penjaga di istana tidak mematuhi perintahnya, ia menjadi marah dan berteriak, apa kau tuli tangkap pendeta Tao liar yang kasar ini? Diam, Perdana Menteri Su mencibir, siapa yang memberimu hak bicara di sini? Anak lelaki itu langsung terdiam. Su Wenxiu tahu sepupunya manja, tapi ia tak menyangka sepupunya begitu ceroboh dan tak terkendali. Ia mendesah dalam hati, sudah yakin bahwa pemuda ini tak akan pernah mendapatkan simpati dari istana Perdana Menteri dan paling-paling hanya akan menjadi tuan muda yang manja, yang kemungkinan besar tak akan mencapai apapun pada akhirnya. Namun, dibandingkan sepupunya, ia lebih khawatir dengan perilaku Tao muda yang tak biasa itu. Ruangan itu menjadi hening sejenak. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan merasakan energi internalnya melonjak, seolah-olah ada sesuatu yang mengaduk darahnya. Saat dia mencium aroma daging, tubuhnya mengalami perubahan, energi aslinya terganggu dan dia merasa sangat gelisah. Cacing Gu. Qin Xianyu terkejut, tetapi kemudian dia merasakan napas keluar dari hidungnya. Dingin sekali, baunya menyengat. Tatapan menghabisi. Tetapi aura pembunuh ini sebenarnya berasal dari piring-piring di atas meja. Qin Xianyu dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Su Wen menunggu lama tanpa ada gerakan apapun, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Muda Qin, apa artinya ini? Qin Xianyu tidak menjawab. Ia mengambil sepotong rumput dingin 100 tahun, mencubit ujung daunnya hingga tersisa sekitar setengah ukuran kuku. Ia dengan santai menghancurkannya menjadi bubuk dan menaburkannya ke sup bening. Dalam sekejap, lapisan warna putih salju mengapung di atas sup bening itu. Semua orang tercengang, dan seseorang bertanya, apa ini? Telur serangga. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, awalnya ini racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan merupakan racun hidup. Setelah diberi nutrisi oleh rumput dingin 100 tahun, ia langsung berubah menjadi telur serangga. Jika kau minum sup ini dan makan hidangan ini, dalam sekejap, racunnya akan diberi nutrisi oleh darah dan qi dalam tubuhmu dan berubah menjadi telur serangga. Ketika telur serangga emas, mereka akan menjadi racun serangga yang dapat dengan mudah merenggut nyawa seseorang, atau bahkan membuat mereka berharap mati. Setelah ditanamkan cacing Gu oleh gurunya Guansu, ia membaca banyak buku tentang teknik Gu. Sebagian besar teknik Gu yang tercatat di buku-buku tersebut merupakan rekayasa belaka, tetapi banyak di antaranya masih didasarkan pada akal sehat dan bukti. Mata Su Wenxiang menyipit, dan dia berkata, cacing Gu. Semua orang memucat membayangkan jika mereka makan dan minum sup, cacing akan tumbuh di tubuh mereka, dan wanita itu bahkan merasa sedikit mual. Ketika Su Wenxiang mengucapkan kata-kata cacing Gu, hal itu semakin menambah misteri pada racun hidup ini. Cacing Gu sangat misterius, membuat orang menjaga jarak. Dari mana racun ini berasal? Siapa yang meracuninya? Ye Qing dan Guru Liu saling bertukar pandang, sangat terkejut. Tiba-tiba, Qin Xianyu menghunus pedangnya dan menebas Su Wenxiang. Berani sekali kau, lagi sibuk apa? Kali ini, bahkan Ye Qing, Su Wenxiu,
dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Su Wenxiang menyaksikan pedang itu jatuh, ekspresinya tenang. Bila pedang itu berhenti di atas kepalanya, seekor serangga patah menjadi dua dan mendarat di meja. Sepertinya mereka di sini untuk Perdana Menteri. Qin Xianyu hanya mengatakan ini sekali, lalu berpikir dalam hati, tapi racun ini akan menghabisi semua orang di perjamuan ini. Terlalu kejam. Jika aku tidak bisa merasakan niat menghabisi dan jika cacing gu di tubuhku tidak membuat masalah, aku khawatir aku akan benar-benar mati keracunan. Bahkan dengan kultivasi Qi, kurasa aku tidak akan mampu menahan cacing yang menggerogoti andalamku. Mengabaikan ekspresi terkejut dan ngeri dari kerumunan, Qin Xianyu melihat keluar jendela dan melihat seekor serangga terbang menuju ke timur. Timur, Qin Xianyu bangkit dan mengejarnya, tubuhnya bergerak secepat angin. Begitu aku melangkah keluar pintu, aku mendengar teriakan di belakangku. Ketika Qin Xianyu pergi, para penjaga mengikutinya dari belakang. Namun, begitu mereka keluar pintu, salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Pria ini adalah Ye Qi, yang berpura-pura membuat Qin Xianyu pingsan di atas kuda dan pernah memendam niat menghabisi. Ia mengikuti di belakang ketika Qin Xianyu menginjak pecahan bambu. Potongan bambu itu menembus sol sepatu dan tertanam di kaki. Ketika potongan bambu tersebut terkena darah, ia akan langsung meleleh dan menyebar ke seluruh tubuh bersama darah. Gu irisan bambu ketika Qin Xianyu menoleh, ia melihat wajah Ye Qi pucat pasi dan napasnya lemah. Irisan bambu itu telah dicairkan oleh darah dan berubah menjadi racun Gu, yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Qin Xianyu teringat teknik Gu yang tercatat dalam teks kuno. Ambil sepotong bambu, lalui berbagai proses, dan akhirnya rendam potongan bambu tersebut dalam bisa makhluk berbisa seperti ular mahkota 5 warna dan kelabang 7 warna. Setelah 49 hari, potongan bambu tersebut akan berubah menjadi racun batang bambu. Racun bilah bambu ini cukup tajam bahkan dapat menembus baju zirah, membuatnya setara dengan senjata. Setelah menembus tubuh seseorang, racun tersebut akan meleleh saat bersentuhan dengan darah dan tidak dapat ditarik keluar, mengakibatkan kematian seketika. Sihir Gu. Qin Xianyu merasa gelisah. Lawannya jelas ahli dalam teknik Gu, membuatnya sangat sulit dihadapi. Keterampilan bela diri pria itu masih belum diketahui, tetapi teknik Gu ini dapat meracuni bahkan seorang Grandmaster bela diri jika dia tidak berhati-hati. Ini adalah metode peracunan, meskipun agak mengerikan, menggunakan serangga hidup sebagai racun, sehingga tampak aneh. Bagi orang luar, metode ini tampak sangat misterius dan hampir dianggap sebagai teknik aneh yang setara dengan kekuatan supernatural dan seni abadi. Awalnya, Qin Xianyu menganggap teknik Gu sebagai legenda belaka, sama halus dan tidak nyatanya dengan kekuatan supernatural dan seni abadi. Baru setelah Taois tua Guansu menanamkan cacing Gu ke dalam tubuhnya, Qin Xianyu menyadari keberadaan teknik Gu di dunia ini. Meskipun teknik Gu tidak sehebat seni rahasia dewa, prinsipnya hanyalah penggunaan racun serangga, tetapi metode peracunannya memang cukup aneh. Meskipun Qin Xianyu serius, ia juga sangat tertarik. Ia berpikir, siapa orang ini aku ingin bertemu dengannya dan melihat seperti apa dia. Dia begitu kejam sampai-sampai mencoba meracuni semua orang. Aku hampir mengalami nasib yang sama. Dia mengikuti serangga terbang yang dilihatnya sebelumnya, dan sebelum dia pergi jauh dari kediaman Perdana Menteri, dia mendengar dua jeritan lagi di belakangnya. Dua orang lagi telah diracuni oleh Gu. Liu Tua dan Ye Qing mengejar mereka, dan saat melihat pemandangan itu, ekspresi mereka berubah drastis. Ye Qing berteriak, pihak lain itu ahli racun Gu, dan metode peracunannya terlalu aneh. Kalian semua harus kembali dan melindungi Perdana Menteri. Setelah memerintahkan para penjaga untuk kembali ke istana, Liu Tua dan Ye Qing bertukar pandang, agak terkejut. Setelah jeda, mereka mengikuti jejak langkah Qin Xianyu. Qin Xianyu menggunakan langkah sayap jangkrik dan sudah menghilang. Siapa yang bisa menjadi master teknik Gu? Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah pakar lain yang memiliki kekuatan internal 8 inci di samping Perdana Menteri. Saat Ye Qing dan Tetua Liu mengejar, Su Wenxiang diam-diam bangkit dan kembali ke kamarnya. Baru setelah menghilang dari pandangan mereka, guru tersembunyi ini menampakkan diri. Pria parubaya tegap ini berwajah persegi, beralis tebal, dan bermata besar, memberikan kesan berwibawa. Auranya sekuat tungku api yang menyala-nyala. Orang luar hanya tahu bahwa Ye Qing adalah komandan penjaga, tetapi mereka yang lebih dekat dengannya tahu bahwa Liu Tua memiliki kekuatan internal 8 inci dan bertanggung jawab atas perlindungan yang sebenarnya. Namun, di kediaman Perdana Menteri, hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan orang ini. Cucu perempuan Su Wenxiu cukup berbakat dan sangat dihormati oleh Perdana Menteri Wen, tetapi ia tidak menyadari hal ini. Mungkin, dengan kecerdasannya, ia samar-samar dapat merasakannya. Perdana Menteri Su melirik pria itu dan berkata dengan tenang, sejak guru kekaisaran Yuan Shoufeng meninggalkan wilayah dinasti suci kebajikan agung, banyak kultivator yang bersemangat untuk bertindak.
Bahkan peta pemandangan abadi gunung dan sungai, sebuah harta nasional, telah menarik perhatian. Meracuni saya hanyalah sebuah ujian. Pria kekar itu berkata dengan suara berat, apakah kamu tidak takut dengan observatorium kekaisaran? Cacinggu memang aneh, dan efeknya bahkan bisa meracuni seorang Grandmaster bela diri. Namun, cacinggu bukanlah jalur kultivasi, jadi mereka yang mempraktikkan Gu tidak dianggap kultivator, kecuali Master Gu tersebut telah berkultivasi sendiri. Perdana Menteri Su berkata, bahkan orang biasa seperti Anda dan saya, jika kita mendapatkan buku panduan serangga Gu, tahu cara meramu racun Gu, tahu cara memelihara serangga Gu, dan tahu cara mengendalikannya, dapat dianggap sebagai orang-orang yang menganut jalan Gu. Selama kita bukan orang yang mengolah Taoisme dan memurnikan Qi, teknik-teknik Gu ini sama seperti seni bela diri, termasuk keterampilan duniawi. Observatorium kekaisaran tidak dapat campur tangan dalam urusan duniawi. Pria kekar itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, teknik Gu memang meresahkan karena sulit untuk dilawan. Namun, setelah bencana besar 2 tahun lalu, semua praktisi Gu diburu oleh Yuan Shoufeng, dan bahkan yang tersisa diusir dari dinasti suci kebajikan agung. Bagaimana mungkin masih ada yang mahir dalam seni ini? Jangan lupakan Gunung Tianzun, kata Su Wenxiang dengan tenang, Yang Mulia Dewa Geyi di Gunung Tianzun dikenal sebagai manusia sejati pertama naga dan harimau. Selama dia tidak melakukan kejahatan secara terang-terangan, Yuan Shoufeng tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau tidak salah, orang ini pasti murid langsung Yang Mulia Dewa Geyi di Gunung Tianzun, dan aku bisa memastikan bahwa dia baru berkultivasi kurang dari 2 tahun. Setelah jeda, Su Wenxiang berkata, kita tidak perlu menebak-nebak. Begitu aku melihat kepala di leher orang ini, aku akan bisa mengetahui identitasnya. Pria kekar itu mengangguk. Dia teringat bencana yang disebabkan oleh ilmu sihir. Akibat insiden ini, hampir semua anggota Sekte Gudao dibunuh oleh Yuan Shoufeng, dan sisanya diusir dari dinasti suci kebajikan agung. Namun, mengapa manusia sejati dari Gunung Tianzun itu mau menerima seorang murid dan mewariskan teknik Gudao? Menurut apa yang dikatakan Perdana Menteri, tampaknya guru nomor 1 Gunung Tianzun hanya mengambil murid ini setelah bencana itu. Apa hubungan antara keduanya? Semakin banyak kau tahu, semakin kau patah semangat. Pria kekar itu berkata sambil tersenyum getir, dulu aku mengira aku salah satu master terbaik di dunia, mampu berkeliaran bebas kecuali para Grandmaster bela diri. Baru setelah aku menjadi muridmu dan belajar darimu, Perdana Menteri saat ini, aku menyadari bahwa para kultivator di dunia ini ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Kekuatan supernatural dan seni abadi semuanya tercatat dalam kitab-kitab kuno. Seharusnya itu hanya cerita ilusi, tetapi kenyataannya memang benar. Pria kekar itu mendesah. Memanggil. Qin Xianyu membelah serangga terbang itu menjadi 2 dengan 1 serangan pedang. Tempat ini sudah berada di pinggiran kota, ditumbuhi semak-semak dan penuh dengan serangga dan semut. Qin Xianyu membantai banyak serangga berturut-turut, tetapi masih belum menemukan jejak Taois Gu. Ia menahan napas sejenak dan mulai merasakan sekelilingnya, mencoba menemukan jejak. Tidak perlu melihat lagi. Orang itu perlahan muncul dari balik pohon dan berkata dengan tenang, saya di sini. Lelaki itu berusia awal 30-an, berpenampilan biasa saja, mengenakan pakaian abu-abu dan celana hitam, tampak sangat dingin dan menyeramkan. Qin Xianyu mengumpulkan energi sejatinya, memfokuskannya pada matanya, dan menatap tajam. Ia melihat darah dan ki pria itu seperti tungku, mirip dengan milik Liu tua. 7 inci kekuatan batin tapi auranya sebanding dengan Liu Lao, seorang master dengan 8 inci kekuatan batin. Meskipun karena ia berada di puncak kejayaannya, itu juga karena kultivasi kekuatan batinnya tidak lemah. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jika dikatakan 7 inci kekuatan batin, mungkin itu 7 inci 8/10, atau bahkan 7 inci 9/10. Qin Xianyu sendiri hanya memiliki kultivasi ki sejati 7 inci dan 6 fen, sedangkan kultivasi kekuatan internal lawan jelas lebih tinggi darinya. Sifat aslinya lembut, tetapi kekuatan internalnya dahsyat. Pada tingkat yang sama, ki sejati menyehatkan tubuh, sementara kekuatan internal merusaknya. Namun, dalam pertempuran, kekuatan internal jelas lebih kuat. Jika hal ini terjadi pada tingkat yang sama, dan sekarang kekuatan internal Qin Xianyu bahkan lebih besar daripada kultivasi ki sejatinya, dia jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, pendeta Tao muda ini bukan lagi bocah naif seperti dulu. Ia tahu dalam hatinya bahwa teknik pedang rahasianya sangat kuat, dan energi sejati setinggi 7,5 inci setara dengan 8 inci kekuatan internal. Meskipun ia tidak mengerti gerakan atau variasi pedang, langkah sayap Cicada telah menebus kekurangan ini. Qin Xianyu merasa percaya diri dan tak kenal takut, menghunus pedang panjangnya dan berkata, senior ini meracuni kediaman Perdana Menteri, membius semua makanan dan anggur, tanpa membedakan benar salah atau kawan lawan, dan hampir melukai saya. Hati seperti itu sungguh kejam. Saya hanya diperintahkan untuk meracuni Perdana Menteri Wen. Soal siapa yang mungkin terlibat,
Itu bukan urusan saya. Master Gu berkulit gelap itu mencibir, saya baru saja menarik seorang kultivator, yang tidak terduga, tapi juga sangat mengejutkan. Qin Xianyu mengangkat sebelah alisnya dan berkata, menarik seorang kultivator itu seperti bermain api apa yang bisa disyukuri. Aku, Wu Ya, awalnya seorang seniman bela diri. Aku mencari keabadian dan mengunjungi Dao, dan akhirnya menjadi murid Gunung Tianzun dan manusia sejati naga harimau pertama dari dinasti agung yang berbudi luhur. Namun, manusia sejati Gai Yi tidak mengajariku metode kultivasi, melainkan hanya membiarkanku berlatih seni Gu. Wu Ya berbicara dengan penuh kebencian, sambil mencibir, seni Gu hanyalah keterampilan kecil. Bahkan orang biasa pun bisa memurnikan obat dan menciptakan Gu, yang tidak berbeda dengan kultivasi seseorang. Dia tidak mengajariku metode kultivasi, hanya yang tidak lazim. Karena itu, dalam hidupku, aku paling membenci para kultivator. Tuan Gai Yi hanya menyuruhku menutup pintu dan menciptakan Gu, yang sungguh membosankan. Di Gunung Tianzun, aku telah melihat banyak rekan kultivator yang mempraktikkan Taoisme dan pemurnian Qi, tetapi kaulah kultivator pertama yang menentangku. Saya pernah mendengar bahwa Qi sejati menjadi sangat kuat setelah terkondensasi menjadi aura yang dahsyat, tetapi Qi sejati yang belum terkondensasi menjadi aura yang dahsyat lebih rendah daripada kekuatan internal. Pada titik ini, Wu Ya terkekeh dan berkata, energi internalku hampir 8 inci. Hari ini, aku tidak akan menggunakan teknik Gu, melainkan hanya seni bela diriku sendiri untuk menghabisimu, seorang kultivator. Melihat wajahnya yang garang dan nada bicaranya yang aneh, Qin Xianyu tahu bahwa pria ini berkarakter buruk. Setelah bergabung dengan Sekte Abadi, ia tidak bisa mengolah teknik abadi dan malah membenci semua kultivator. Karakter orang ini telah berubah, dia sekarang didorong oleh kejahatan dan kegilaan. Qin Xianyu berpikir dalam hati, jadi dia orang gila. Wu Ya terkekeh 2 kali, bertepuk tangan, dan berkata, ingat, orang yang menghabisimu adalah Wu Ya dari Gunung Tianzun. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata dengan tenang, kau pikir kau bisa menandingi orang gila sepertimu? 80.